Dipaksa menjadi istri kedua Pak Kades berusia 50 tahun. Aku terima pernikahan ini demi keselamatan keluargaku. Namun setelah menikah hidupku justru begini. Lembah Harapan, sebuah desa yang terletak di antara perbukitan hijau yang membentang bagai permadani, menyimpan kedamaian semu di balik keindahannya. Di salah satu sudut desa, berdirilah sebuah rumah sederhana dengan dinding bambu yang mulai lapuk, namun tetap terasa hangat oleh tawa dan kasih sayang penghuninya. Di sanalah Anita, seorang gadis berusia 22 tahun dengan mata seindah bintang kejora dan rambut hitam legam yang terurai panjang, menghabiskan sebagian besar waktunya. Anita memiliki impian sederhana, seperti gadis desa lainnya, menikah dengan pemuda yang dicintainya, membangun keluarga bahagia, dan hidup tenang di Lembah Harapan. Hatinya telah terpaut pada Rian, seorang guru muda yang baru bertugas di sekolah dasar desa. Senyum Rian selalu berhasil menghangatkan hatinya, dan obrolan mereka di bawah pohon rindang di tepi sungai selalu terasa begitu istimewa. Mereka merencanakan masa depan bersama, membayangkan rumah kecil dengan kebun bunga dan suara riang anak-anak. Ayah Anita, Pak Surya, adalah seorang petani yang ulet dan jujur. Tanah garapannya tidak terlalu luas, namun cukup untuk menghidupi keluarganya. Ibunya, Bu Lastri, adalah sosok wanita lembut dan penyayang, yang selalu menyambut Anita dan ayahnya dengan senyum hangat dan masakan lezat setelah seharian bekerja. Kehidupan mereka memang sederhana, namun penuh dengan kebahagiaan dan rasa syukur. Namun, ketenangan itu mulai terusik ketika musim panen lalu tidak berjalan sesuai harapan. Hujan deras yang berkepanjangan merusak sebagian besar padi mereka, membuat Pak Surya terpaksa mencari pinjaman untuk menutupi kebutuhan keluarga dan biaya pengobatan Bu Lastri yang kesehatannya mulai menurun. Tanpa diduga, ia jatuh ke dalam jeratan rentenir dengan bunga yang mencekik. Semakin lama, hutangnya semakin menggunung, membuatnya semakin terdesak. Di tengah kesulitan ekonomi yang menghimpit, nama Pak Kades, Bapak Wijaya, mulai sering disebut-sebut di rumah Anita. Bapak Wijaya adalah sosok yang sangat berpengaruh di Lembah Harapan. Di usianya yang ke-50 tahun, ia memiliki kekuasaan dan kekayaan yang disegani. Rumahnya megah berdiri kokoh di pusat desa, menjadi simbol status dan kekuasaannya. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas, namun juga ditakuti karena kekuasaannya yang absolute. Istri pertamanya, Ibu Laras, adalah seorang wanita anggun namun dingin, yang jarang berinteraksi dengan warga desa. Awalnya, Anita tidak terlalu mempedulikan perbincangan tentang Pak Kades. Namun, suatu sore, ketika senja mewarnai langit dengan gradasi jingga dan ungu, Pak Kades datang ke rumah mereka. Kedatangannya yang tiba-tiba itu menimbulkan kecemasan yang tak terlukiskan di wajah kedua orang tua Anita. Pak Kades datang tidak seorang diri, ia didampingi beberapa orang suruhannya yang berbadan tegap. Aura intimidasi langsung terasa memenuhi rumah sederhana itu. Dengan suara berat dan tatapan yang sulit dibaca, Pak Kades menyampaikan maksudnya. Ia menawarkan bantuan untuk melunasi seluruh hutang Pak Surya, dengan satu syarat yang membuat dunia Anita terasa runtuh seketika. Anita harus bersedia menjadi istri keduanya. Penolakan langsung terlontar dari bibir Anita dan kedua orang tuanya. Air mata Bu Lastri mengalir deras, sementara Pak Surya mencoba mempertahankan harga dirinya di hadapan Pak Kades. Namun, Pak Kades tidak bergeming. Ia menjelaskan bahwa penawarannya ini bukan hanya sekadar bantuan, tetapi juga sebuah kehormatan bagi keluarga mereka. Ia juga secara implisit menyebutkan konsekuensi yang akan mereka hadapi jika menolak permintaannya. Ancaman itu tidak terucap secara langsung, namun terasa begitu nyata dan mencekam. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Anita. Ia menangis dalam diam di kamarnya, meratapi nasibnya yang terasa begitu pahit.
Impian tentang masa depannya bersama Rian terasa seperti fatamorgana yang tiba-tiba menghilang. Ia merasa terperangkap dalam situasi yang mustahil, di mana kebahagiaannya harus dikorbankan demi keselamatan keluarganya. Keesokan harinya, tekanan dari Pak Kades semakin kuat. Suruhannya terus datang ke rumah mereka, memberikan peringatan halus namun mengintimidasi. Bu Lastri semakin lemah karena ketakutan, dan Pak Surya terlihat semakin putus asa. Dalam keputusasaan yang mendalam, Anita melihat satu-satunya cara untuk melindungi keluarganya adalah dengan menerima pinangan Pak Kades. Keputusan itu terasa seperti racun yang harus ia telan. Namun ia melakukannya demi cinta dan baktinya kepada orang tuanya. Dengan hati hancur berkeping-keping, Anita menyampaikan keputusannya kepada kedua orang tuanya. Tangisan pilu Bu Lastri dan tatapan penuh penyesalan Pak Surya menjadi saksi bisu pengorbanan besar seorang gadis muda. Senja di Lembah Harapan tidak lagi terasa indah. Bagi Anita, senja itu kini membawa kegelapan dan ketidakpastian menuju gerbang pernikahan yang tidak pernah ia impikan. Hari pernikahan itu tiba dengan langit yang tampak kelabu, seolah ikut merasakan kesedihan yang menyelimuti hati Anita. Rumah Pak Kades yang megah biasanya ramai dengan gelak tawa dan aktivitas warga desa. Hari ini terasa sunyi dan dingin. Hanya beberapa kerabat dekat Pak Kades dan tokoh masyarakat yang hadir, menciptakan suasana formal dan kaku. Anita duduk di sebuah ruangan yang dihias serba mewah namun terasa asing baginya. Gaun pengantin berwarna putih yang ia kenakan terasa berat di tubuhnya, bukan karena bahannya, melainkan karena beban hatinya. Riasan di wajahnya terasa tebal dan tidak mampu menyembunyikan jejak air mata yang sempat mengalir semalam. Ia merasa seperti seorang tahanan yang sedang menunggu hukuman dijatuhkan. Di luar, suara Pak Kades terdengar lantang mengucapkan ijab kabul. Setiap kata yang terucap terasa seperti palu godam yang menghantam hatinya. Ketika namanya disebut dan ia harus menjawab kabul, suaranya bergetar hebat. Air mata akhirnya lolos dari sudut matanya, membasahi pipinya yang sudah dirias. Ia merasa dunianya benar-benar telah berubah. Setelah akad nikah selesai, Anita dibawa menuju pelaminan yang terasa begitu jauh dan asing. Pak Kades duduk di sampingnya dengan ekspresi datar. Ia tidak menggenggam tangannya, tidak pula memberikan senyuman tulus. Di sisi lain pelaminan, duduklah Ibu Laras dengan tatapan dingin yang menusuk. Wanita anggun itu sama sekali tidak menunjukkan ekspresi bahagia, bahkan terkesan tidak suka dengan kehadiran Anita. Sesaat setelah acara seremonial selesai, Anita dibawa ke sebuah kamar yang luas dan mewah, yang mulai saat ini akan menjadi kamarnya. Pak Kades masuk tak lama kemudian. Ia berbicara dengan nada datar, menjelaskan beberapa aturan rumah tangga dan kewajiban Anita sebagai istri keduanya. Tidak ada sentuhan lembut, tidak ada kata-kata manis. Anita merasa seperti sedang menerima daftar tugas dari seorang atasan, bukan dari seorang suami. Malam pertama setelah pernikahan menjadi malam yang penuh siksaan batin bagi Anita. Pak Kades tidur di kamar lain, meninggalkan Anita seorang diri di ranjang besar yang terasa dingin dan kosong. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menahan isak tangis yang terus mendesak keluar. Bayangan Rian melintas di benaknya. Kenangan indah saat mereka bersama terasa seperti mimpi yang tak mungkin lagi terulang. Keesokan harinya, Anita mulai merasakan kehidupan di rumah Pak Kades yang sebenarnya. Ibu Laras memperlakukannya dengan dingin dan acuh tak acuh. Setiap ucapan dan tindakannya terasa mengandung sindiran halus namun menyakitkan. Para pembantu rumah tangga pun tampak bingung dalam bersikap, antara menghormati istri pertama atau melayani istri kedua. Titik pemicu konflik awal terjadi saat Anita mencoba menjalin komunikasi dengan Pak Kades. Ia memberanikan diri bertanya tentang kondisi orang tuanya dan bagaimana kelanjutan hutang ayah. Reaksi Pak Kades di luar dugaan. Ia menjawab dengan ketus, mengatakan bahwa Anita tidak perlu mencampuri urusan pribadinya dan fokus saja pada kewajibannya sebagai seorang istri.
Ia juga menekankan bahwa Anita harus tahu diri dan tidak melupakan alasan mengapa ia berada di rumah itu. Kata-kata Pak Kades sebagai tamparan keras bagi Anita. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Ia menikah bukan karena cinta, tetapi demi menyelamatkan keluarganya. Dan kini ia diperlakukan seperti seorang tahanan yang tidak berhak memiliki perasaan atau kekhawatiran. Malam itu, Anita menangis dalam diam, menyadari bahwa kehidupan barunya akan jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Ia bukan hanya harus beradaptasi dengan status barunya sebagai istri kedua, tetapi juga harus menghadapi dinginnya sikap suami dan permusuhan dari istri pertama. Sebuah tekad mulai tumbuh di hatinya. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan mencari cara untuk bertahan dan mungkin, suatu hari nanti, menemukan kebahagiaannya sendiri di tengah situasi yang sulit ini. Hari-hari Anita di kediaman megah Pak Kades terasa bagai musim dingin yang tak berkesudahan, membekukan setiap sudut hatinya. Rumah itu, dengan pilar-pilar kokoh dan perabotan mahal yang berkilauan, seharusnya menjadi simbol kemewahan dan kehangatan keluarga. Namun, bagi Anita, dinding-dindingnya terasa dingin dan mengasingkan. Setiap sudutnya memancarkan aura ketidakpedulian dan jarak yang menyayat hati. Rutinitasnya terbentuk tanpa kehangatan atau tujuan yang jelas. Pagi menjelang, ia terbangun di ranjang besar yang terasa kosong, lalu menuju ruang makan yang sunyi. Sarapan bersamanya dengan Ibu Laras adalah ritual bisu, hanya denting sendok dan garpu yang memecah keheningan canggung. Ibu Laras, dengan gaun tidurnya yang selalu rapi dan wajah tanpa ekspresi, hadir hanya sebagai bayangan dingin di ujung meja. Setelah sarapan, Anita seringkali kembali ke kamarnya, menatap hampa pemandangan taman luas dari jendela, atau mencoba mencari kesibukan dengan merapikan pakaian di lemari besar yang terasa asing karena bukan miliknya. Ia merindukan kesibukan di rumah bambunya dulu, aroma masakan ibunya yang selalu memenuhi udara, dan obrolan ringan dengan ayahnya di beranda senja. Pak Kades, sosok yang menjadi suaminya dalam ikatan tanpa cinta, lebih sering menghabiskan waktunya di luar rumah, tenggelam dalam urusan pemerintahan desa. Ketika ia berada di rumah, kehadirannya pun tidak membawa kehangatan. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di ruang kerjanya yang tertutup atau terlihat berbincang serius dengan Ibu Laras di ruang keluarga, menciptakan sekat tak kasat mata yang semakin menjauhkan Anita. Ia merasa seperti tamu tak diundang, seorang penyusup dalam kehidupan rumah tangga yang sudah mapan. Kerinduan akan keluarganya sendiri menghantuinya setiap saat. Ia ingin tahu bagaimana kondisi ibunya, apakah ayahnya masih terbebani hutang, namun setiap usahanya untuk mendapatkan informasi terbentur tembok ketidakpedulian. Ia pernah mencoba bertanya kepada Bei Inah, salah seorang pembantu yang tampak memiliki kelembutan di matanya, tentang kabar dari desanya. Namun, Bei Inah hanya menundukkan kepala, raut wajahnya menunjukkan ketidaknyamanan dan ketakutan, sambil berbisik pelan bahwa ia tidak tahu menahu dan tidak berani ikut campur. Anita merasakan bahwa Pak Kades sengaja mengisolasi dirinya, memutus semua jembatan yang menghubungkannya dengan masa lalunya. Ketegangan di antara Pak Kades dan Ibu Laras menjadi pemandangan yang sesekali tersingkap, menambah kegelisahan di hati Anita. Suatu sore, saat ia sedang berjalan di dekat ruang kerja, suara pertengkaran yang sengit terdengar dari balik pintu yang tertutup rapat. Nada bicara mereka meninggi, meskipun kata-katanya tidak jelas tertangkap oleh telinga Anita. Namun, emosi yang menguar dari balik pintu itu begitu kuat, menciptakan atmosfer mencekam di seluruh rumah. Tak lama kemudian, Anita melihat Ibu Laras keluar dari ruang kerja dengan wajah merah padam, matanya berkaca-kaca, dan bibirnya terkatup rapat. Kejadian itu memicu berbagai pertanyaan di benak Anita. Apakah pernikahan Pak Kades dan Ibu Laras yang selama ini tampak sempurna di mata masyarakat menyimpan bara api yang tersembunyi? Beberapa hari berlalu, Anita memberanikan diri melakukan upaya untuk mencairkan suasana dingin di antara dirinya dan Ibu Laras. Saat mereka sedang sarapan dalam keheningan yang biasa, Anita dengan suara pelan bertanya tentang kesehatan Ibu Laras.
Ia bahkan menawarkan diri untuk membantu pekerjaan rumah tangga, berharap bisa menemukan sedikit kesamaan atau sekadar basa-basi untuk memulai percakapan. Namun, respons Ibu Laras sebagai hembusan angin dingin yang membekukan harapan Anita. "Kau tidak perlu bersandiwara di depanku," ujar Ibu Laras, tanpa sedikit pun mengalihkan pandangannya dari piring. "Aku tahu betul alasanmu berada di sini. Jangan pernah bermimpi untuk merebut apapun yang menjadi milikku." Kata-kata itu bagai anak panah beracun yang menancap tepat di jantung Anita. Ia tidak pernah memiliki niat untuk merebut posisi Ibu Laras. Ia hanya mencari sedikit kehangatan, sedikit penerimaan di rumah yang kini menjadi penjara hatinya. Namun, tembok permusuhan yang kokoh dan dingin yang dibangun oleh Ibu Laras terasa begitu tinggi dan mustahil untuk didaki. Di luar tembok rumah megah itu, Anita juga mulai merasakan tatapan dan bisikan masyarakat desa. Beberapa ibu-ibu yang biasanya ramah kini menatapnya dengan campuran rasa ingin tahu, kasihan, atau bahkan sinis. Ia merasa seperti objek penelitian, seorang pendatang yang kehadirannya mengusik tatanan sosial yang sudah mapan. Rian, sosok yang dulu menjadi pelabuhan hatinya, kini terasa begitu jauh dan tak terjangkau. Ia tidak tahu bagaimana caranya menghubungi Rian tanpa menimbulkan badai yang lebih besar dalam hidupnya yang sudah berantakan. Dalam kesepian yang mencekam, Anita mulai mengembangkan kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya. Ia mengamati setiap interaksi, setiap tatapan, setiap perubahan ekspresi di wajah para penghuni rumah. Ia melihat bahwa di balik fasad kemewahan dan kekuasaan, tersimpan berbagai kerumitan hubungan dan rahasia yang tersembunyi. Ia memperhatikan bagaimana Pak Kades terkadang menunjukkan kekhawatiran di balik ketegasannya, bagaimana Ibu Laras menyembunyikan kerapuhan di balik sikap dinginnya, dan bagaimana para pembantu saling bertukar pandang penuh arti di sudut-sudut ruangan. Perlahan, kesadaran tumbuh dalam diri Anita bahwa ia tidak bisa terus-menerus menjadi korban dari keadaan. Ia harus menemukan cara untuk bertahan, untuk beradaptasi dengan lingkungan yang keras ini, dan untuk mencari celah agar bisa mendapatkan kembali sedikit kendali atas hidupnya. Di tengah bayangan gelap yang menyelimuti rumah mewah itu, sebuah tekad kecil mulai berkecambah di hati Anita. Ia akan mencari cara untuk mengetahui kabar keluarganya, untuk memahami dinamika rumah tangga ini, dan mungkin, suatu hari nanti, menemukan setitik cahaya kebahagiaan di tengah kegelapan yang mengelilinginya. Kehidupan barunya adalah labirin yang penuh dengan ketidakpastian. Namun Anita mulai merangkak maju, mencari jalan keluar dari bayangan yang membekukan hatinya. Minggu-minggu berlalu dalam ritme yang monoton dan membekukan di kediaman Pak Kades. Anita menjalani hari-harinya seperti seorang tahanan dalam sangkar emas, di mana kemewahan sekelilingnya justru mempertegas keterasingan yang ia rasakan. Sikap dingin Ibu Laras masih menjadi duri dalam hatinya, menusuk setiap kali mereka berinteraksi atau bahkan hanya bertatapan. Pak Kades, dengan kesibukannya mengurus desa dan keengganannya untuk berbagi kehangatan, semakin menjauhkan Anita dari harapan akan sebuah pernikahan yang normal. Kerinduan akan keluarganya di lembah harapan tumbuh semakin kuat, bagai akar liar yang mencengkeram hatinya, membuatnya merasa semakin terputus dari akarnya. Suatu siang yang terasa panjang dan membosankan, Ibu Laras memerintahkan Anita untuk membersihkan ruang kerja Pak Kades. Tugas ini, yang diberikan dengan nada merendahkan seolah Anita hanyalah seorang pembantu rendahan, sebenarnya menjadi kesempatan tanpa disengaja bagi Anita. Saat ia sedang mengelap permukaan meja kerja yang besar dan kokoh, matanya menangkap sesuatu yang tersembunyi di antara tumpukan berkas-berkas penting yang berserakan. Sebuah amplop berwarna coklat kusam, tampak lusuh dan terlipat-lipat, terselip di bawah sebuah buku tebal. Ada sesuatu tentang amplop itu yang menarik perhatian Anita, sebuah firasat samar bahwa benda itu menyimpan sesuatu yang penting. Jantung Anita berdebar kencang. Ia menoleh ke sekeliling, memastikan bahwa ia benar-benar sendirian di ruangan itu. Keheningan ruang kerja, yang biasanya terasa mengintimidasi, kini terasa seperti sekutu yang melindunginya.
Dengan gerakan hati-hati, seolah takut mengganggu keheningan itu sendiri, Anita meraih amplop tersebut. Jari-jarinya sedikit gemetar saat ia membukanya. Sebuah lembaran kertas yang juga sudah lusuh terlipat rapi di dalamnya. Anita membuka lipatan kertas itu dengan perlahan. Tulisan tangan di dalamnya tampak tergesa-gesa, dengan tinta yang sedikit pudar di beberapa bagian, namun ada kehangatan yang familiar dalam setiap goresan pena. Air mata Anita tersentak keluar tanpa bisa dicegah saat ia menyadari nama pengirim di akhir surat, Rian. Isi surat Rian bagai oase di tengah gurun kesepian yang Anita rasakan. Ia menulis tentang betapa remuk redam hatinya ketika mendengar kabar pernikahannya dengan Pak Kades. Kata-kata kerinduan dan kekhawatiran Rian mengalir deras di atas kertas, mengungkapkan betapa ia masih memikirkannya, betapa ia merindukan senyum dan tawanya. Rian juga menyebutkan bahwa ia mendengar bisik-bisik tentang kesulitan ekonomi yang menimpa keluarga Anita dan tekanan yang mungkin ia alami. Kekhawatiran Rian terasa begitu tulus dan nyata, membuat Anita merasa tidak sepenuhnya sendirian di dunia ini. Di akhir surat, Rian menyertakan alamat rumahnya yang baru di desa tetangga, sebuah desa yang berjarak beberapa jam perjalanan dari Lembah Harapan. Ia menulis dengan nada penuh harap agar Anita bisa menghubunginya jika ada kesempatan, meskipun ia menyadari betapa sulitnya situasi yang sedang Anita hadapi. Membaca setiap kata dalam surat Rian membuat air mata Anita mengalir semakin deras, membasahi pipinya tanpa bisa ia kendalikan. Ada kelegaan yang mendalam karena mengetahui bahwa Rian baik-baik saja, bahwa cintanya masih ada, meskipun terpisah oleh jurang yang dalam. Namun, di balik kelegaan itu, rasa sakit dan kepedihan menghantamnya dengan kekuatan yang sama. Surat itu adalah pengingat yang menyakitkan akan kebahagiaan yang telah direnggut darinya, akan masa depan yang telah sirna. Di saat yang sama, surat itu juga menjadi secercah harapan kecil, sebuah tali rapuh yang menghubungkannya dengan masa lalunya yang indah. Tiba-tiba, Anita mendengar suara langkah kaki yang mendekat dari luar ruang kerja. Jantungnya berdegup kencang, panik menyeruak dalam dirinya. Ia segera melipat kembali surat Rian dan menyembunyikannya dengan tergesa-gesa di balik lipatan bajunya. Tepat sebelum pintu ruang kerja terbuka dan Ibu Laras muncul dengan tatapan menyelidik. Ibu Laras menatap Anita dengan dingin, memeriksa apakah tugas membersihkan ruangan sudah selesai. Anita berusaha keras untuk bersikap biasa, menyembunyikan kegugupan dan gejolak emosi yang sedang berkecamuk di dalam dirinya. Malam itu, di kamarnya yang sunyi dan mewah, Anita mengeluarkan kembali surat Rian dari persembunyiannya. Di bawah cahaya rembulan yang samar-samar menembus jendela, ia membaca kembali setiap kata yang tertulis di kertas lusuh itu, berulang kali. Ia memeluk surat itu erat-erat, seolah dengan begitu ia bisa merasakan sedikit kehangatan dan kehadiran Rian di dekatnya. Sebuah keinginan kuat tumbuh dalam dirinya untuk membalas surat Rian, untuk berbagi beban hatinya dan mengetahui lebih banyak tentang keadaannya. Namun, ia juga menyadari betapa berbahayanya tindakan ini jika sampai ketahuan oleh Pak Kades atau Ibu Laras. Keesokan harinya, Anita mulai bertindak dengan lebih hati-hati dan penuh perhitungan. Ia mencoba mencari waktu dan kesempatan yang tepat untuk menulis balasan surat tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia juga mulai mengamati gerak-gerik para pembantu di rumah itu dengan lebih seksama, mencoba menilai siapa di antara mereka yang mungkin memiliki hati nurani dan bisa dipercaya untuk membantunya mengirimkan surat secara diam-diam. Suatu sore, saat Anita sedang membantu Bei Inah menyiapkan makan malam di dapur, ia memberanikan diri bertanya tentang desa tetangga tempat Rian tinggal. Bei Inah tampak sedikit terkejut dengan pertanyaan itu, namun menjawab dengan ramah dan memberikan beberapa informasi dasar tentang desa tersebut. Dari percakapan singkat itu, Anita mendapatkan sedikit gambaran tentang bagaimana ia mungkin bisa mengirimkan surat tanpa harus keluar dari rumah dan menarik perhatian. Namun, usaha Anita tidak berjalan mulus. Ibu Laras, seolah memiliki indera keenam, tampaknya semakin mengawasinya dengan ketat. Setiap gerak-gerik Anita,
Setiap interaksinya dengan para pembantu, seolah tak luput dari pandangan dingin dan curiga istri pertama Pak Kades itu. Anita merasa seperti seekor tikus kecil yang sedang berusaha mencari jalan keluar dari labirin yang dijaga oleh seekor kucing yang waspada. Konflik batin dalam diri Anita semakin berkecamuk. Di satu sisi, kerinduan dan keinginan untuk terhubung kembali dengan Rian begitu kuat, mendesaknya untuk mengambil risiko. Di sisi lain, rasa takut akan konsekuensi yang mengerikan jika tindakannya ketahuan oleh Pak Kades membuatnya ragu dan cemas. Surat dari Rian telah membuka kembali luka lama dan menumbuhkan harapan baru secara bersamaan, menciptakan sebuah dilema yang semakin membebani pikiran dan hatinya. Ia harus melangkah dengan sangat hati-hati, mempertimbangkan setiap kemungkinan, karena satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal bagi dirinya dan mungkin juga bagi keluarganya. Bayangan masa lalu yang indah dan ketidakpastian masa depan berputar-putar dalam benaknya, membuatnya semakin sulit untuk menemukan ketenangan di rumah mewah yang seharusnya menjadi tempat berlindungnya. Namun kini terasa seperti penjara yang mengancam kebahagiaannya. Setelah surat Anita berhasil dikirimkan melalui bantuan Bei Inah, hari-hari yang dilaluinya terasa diwarnai oleh campuran harapan yang membuncah dan kecemasan yang tak kunjung reda. Setiap suara derit pintu, setiap langkah kaki di lorong, membuatnya bertanya-tanya apakah itu pertanda balasan dari Rian atau justru kewaspadaan Ibu Laras yang semakin mengintimidasinya. Kerinduan akan Rian menjadi bara yang tak padam dalam hatinya, memberinya semangat untuk bertahan namun juga membuatnya semakin rentan terhadap risiko yang mungkin timbul akibat hubungan rahasia ini. Anita berusaha menjalani rutinitasnya seperti biasa, membantu para pembantu dengan pekerjaan rumah tangga atau sekadar membaca buku di kamarnya. Namun, pikirannya selalu melayang pada Rian, membayangkan reaksinya saat menerima suratnya, dan menebak-nebak bagaimana caranya Rian akan menghubunginya kembali. Ia menyadari bahwa ia telah mengambil langkah berani, sebuah perjudian yang bisa membawa kebahagiaan atau justru malapetaka. Sementara itu, kewaspadaan Ibu Laras terhadap Anita tampak semakin meningkat. Istri pertama Pak Kades itu seolah memiliki mata di mana-mana. Ia seringkali muncul secara tiba-tiba di tempat-tempat yang tidak terduga, mengawasi Anita dengan tatapan dingin dan menusuk yang membuat Anita merasa seperti seorang tahanan yang setiap geraknya diawasi dengan ketat. Ibu Laras jarang berbicara langsung padanya, namun setiap tatapan dan gerak tubuhnya memancarkan ketidakpercayaan dan permusuhan yang kentara. Suatu sore, saat Anita sedang duduk di beranda belakang, menikmati angin sepau-sepau sambil membaca sebuah buku tua yang ia temukan di perpustakaan kecil rumah itu, tiba-tiba Ibu Laras muncul dari dalam rumah. Langkahnya anggun namun penuh ketegangan. Ia berdiri di ambang pintu, menatap Anita dengan tatapan yang sulit diartikan. "Apa yang kau baca?" tanya Ibu Laras dengan nada datar, tanpa sedikit pun senyum di wajahnya. Anita menunjukkan sampul buku itu, berusaha menyembunyikan kegugupan yang langsung menyeruak dalam dirinya. Itu hanyalah sebuah novel klasik dengan sampul yang sudah usang. Namun, tatapan Ibu Laras tetap tertuju padanya, seolah ia sedang mencari sesuatu yang tersembunyi di balik ketenangan Anita yang dibuat-buat. "Pastikan kau tidak membawa pengaruh buruk ke rumah ini," ujar Ibu Laras dengan suara dingin yang menusuk. "Ingatlah posisimu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Ibu Laras berbalik dan masuk kembali ke dalam rumah, meninggalkan Anita dengan jantung berdebar kencang dan pikiran yang berkecamuk. Anita merasa pesan itu bukan hanya tentang buku yang ia baca, tetapi juga sebuah peringatan implisit tentang batasan-batasan yang tidak boleh ia langgar di rumah itu. Kejadian itu membuat Anita semakin berhati-hati dalam setiap tindakannya. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya harus menyembunyikan korespondensinya dengan Rian, tetapi juga harus pandai menyembunyikan perasaannya dan setiap interaksinya dengan orang lain di rumah itu. Rumah mewah yang seharusnya menjadi tempat tinggalnya kini terasa seperti sebuah istana dengan dinding-dinding yang memiliki telinga dan mata yang mengawasi setiap geraknya. Bisikan-bisikan samar di balik dinding seolah memperingatkannya akan bahaya yang selalu mengintai,
mengingatkannya bahwa ia sedang berjalan di atas tali yang tipis. Namun, di tengah tekanan dan ketakutan yang terus menghantuinya, kerinduan akan Rian dan secercah harapan akan adanya kebahagiaan di masa depan memberinya kekuatan untuk terus berjuang. Ia berpegang pada keyakinan bahwa ia tidak sendirian, bahwa ada seseorang di luar sana yang masih mencintainya dan menunggunya. Keyakinan itulah yang membuatnya tetap tegar, meskipun ia harus bergerak dalam bayang-bayang dan menyembunyikan setiap jejak hatinya. Jalinan rahasia yang telah ia mulai dengan Rian adalah sebuah benang rapuh yang bisa putus kapan saja. Namun benang itulah yang saat ini menjadi satu-satunya penghubung antara dirinya dengan kebahagiaan yang pernah ia rasakan. Ia harus menjaga benang itu dengan sekuat tenaga, meskipun ia tahu bahwa risiko yang ia ambil semakin besar setiap harinya. Di balik tatapan mengawasi Ibu Laras dan keheningan rumah yang mencekam, Anita terus menyimpan harapan dan merencanakan langkah selanjutnya dengan hati-hati. Setelah surat balasan dari Rian tiba di tangannya melalui perantaraan Bei Inah, Anita merasakan gelombang harapan dan kecemasan yang silih berganti menghantam hatinya. Setiap detik terasa berjalan lambat, diisi dengan penantian yang mendebarkan akan hari pertemuan yang telah direncanakan. Ia berusaha keras untuk menyembunyikan kegembiraan dan kegelisahannya di balik wajah datar saat berinteraksi dengan Pak Kades dan terutama Ibu Laras, yang kewaspadaannya terasa semakin tajam. Namun, bayangan wajah Rian dan harapan untuk kembali merasakan kehangatan cintanya terus membayangi pikirannya, memberikan secercah cahaya di tengah dinginnya kehidupan rumah tangga yang ia jalani. Hari Minggu yang dinanti-nantikan akhirnya tiba, terasa begitu lambat dan penuh ketegangan bagi Anita. Ia berusaha bersikap senormal mungkin di hadapan Pak Kades dan Ibu Laras, menyembunyikan gejolak emosi yang berputar-putar di dalam dirinya. Setelah makan siang yang terasa sunyi dan formal, Anita memberanikan diri menyampaikan rencananya untuk pergi ke pasar desa. Ia beralasan ingin membeli beberapa keperluan pribadi yang tidak bisa ia dapatkan di sekitar rumah. Ibu Laras menatapnya dengan tatapan menyelidik yang membuat jantung Anita berdebar lebih kencang. Namun setelah beberapa saat, ia mengangguk dengan syarat Anita tidak boleh pulang terlalu larut dan harus segera kembali sebelum hari benar-benar gelap. Dengan jantung berdebar-debar, Anita bersiap-siap. Ia memilih pakaian sederhana yang tidak akan menarik perhatian di tengah keramaian pasar. Bei Inah, dengan senyum penuh pengertian, diam-diam menyelipkan beberapa lembar uang ke tangan Anita, sebagai bekal dan juga sebagai bentuk dukungan diam-diamnya. Saat waktu yang telah disepakati semakin dekat, Anita meminta izin kepada Ibu Laras untuk pergi. Ia berusaha berjalan dengan langkah tenang, namun di dalam hatinya, harapan dan kegugupan saling berlomba, membuat langkah kakinya terasa lebih ringan dari biasanya. Sesampainya di pasar desa, Anita mengamati sekelilingnya dengan cermat. Pasar senja itu ramai oleh hiruk-pikuk pedagang yang menjajakan dagangan mereka dan para pembeli yang berdesakan mencari kebutuhan. Aroma makanan yang bercampur dengan bau rempah dan debu jalanan memenuhi udara. Anita berjalan perlahan menuju bagian belakang pasar, mengikuti petunjuk yang diberikan Rian dalam suratnya. Di sana, di antara tumpukan karung-karung kosong dan gerobak-gerobak kayu yang mulai ditinggalkan oleh para pedagang yang bersiap untuk pulang, ia melihat sosok yang sangat dirindukannya. Rian berdiri membelakanginya, siluet tubuhnya tampak sedikit lebih kurus dari yang diingat Anita. Namun bahunya tetap tegap dan rambut hitamnya masih tertata rapi. Anita merasakan air mata haru langsung mengalir di pipinya tanpa bisa ia tahan. Kerinduan yang selama ini ia pendam bagai bendungan yang jebol. Dengan suara lirih yang hampir tertelan oleh riuhnya pasar, ia memanggil nama Rian. Rian. Sosok itu berbalik perlahan. Wajah Rian tampak lebih tirus dan matanya terlihat menyimpan kesedihan yang mendalam. Namun senyum tulus yang selalu berhasil menghangatkan hati Anita masih terpancar dari bibirnya. Mereka berpandangan sejenak, seolah waktu berhenti berputar dan hanya ada mereka berdua di tengah keramaian pasar. Kemudian, tanpa ragu, Rian menghampirinya dan mereka berpelukan erat, melepaskan segala kerinduan, kekhawatiran,
dan kesedihan yang selama ini mereka pendam dalam diam. Pelukan itu terasa begitu nyata, begitu hangat, dan untuk sesaat, Anita merasa seperti dirinya yang dulu telah kembali. Pertemuan singkat di balik ramainya pasar senja itu terasa begitu berharga bagi Anita. Mereka berbicara dengan suara pelan, berbisik di tengah hiruk-pikuk, berbagi cerita tentang kehidupan mereka setelah perpisahan yang pahit. Rian sangat prihatin dengan situasi Anita di rumah Pak Kades dan berjanji akan selalu ada untuknya, meskipun ia menyadari betapa terbatasnya apa yang bisa ia lakukan. Mereka sepakat untuk mencari cara lain yang lebih aman dan tidak terlalu berisiko untuk berkomunikasi di masa depan, mungkin melalui perantaraan Bei Inah atau dengan meninggalkan pesan di tempat-tempat tersembunyi yang hanya mereka berdua ketahui. Namun, kebahagiaan Anita terasa begitu rapuh, seperti gelembung sabun yang bisa pecah kapan saja. Ia harus segera kembali ke rumah sebelum Ibu Laras curiga dengan keterlambatannya. Setelah berjanji untuk saling menjaga diri dan berjanji untuk mencari cara agar bisa bertemu lagi di lain waktu, mereka berpisah dengan berat hati. Pelukan terakhir mereka terasa begitu erat dan penuh janji. Dalam perjalanan pulang menuju rumah megah yang terasa seperti penjara baginya, Anita merasakan sedikit kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Pertemuannya dengan Rian telah memberinya semangat dan harapan baru untuk menghadapi hari-hari yang sulit. Namun, di saat yang sama, ia juga menyadari betapa besar risiko yang telah ia ambil. Bayangan tatapan curiga Ibu Laras kembali menghantuinya, mengingatkannya bahwa ia sedang bermain api dan harus lebih berhati-hati dalam setiap langkahnya agar rahasianya tidak terbongkar. Debar jantungnya masih terasa kencang, bukan hanya karena kebahagiaan bertemu Rian, tetapi juga karena ketakutan akan konsekuensi yang mungkin menantinya. Setelah pertemuan rahasia dengan Rian di pasar senja, Anita berusaha keras untuk kembali menjalani kehidupannya di rumah Pak Kades seperti biasa. Namun, kebahagiaan singkat yang ia rasakan bercampur dengan kecemasan yang terus menghantuinya. Ia terus memikirkan cara agar bisa berkomunikasi dengan Rian tanpa menimbulkan kecurigaan, dan juga berusaha untuk tidak menarik perhatian Ibu Laras yang tampaknya semakin mengawasinya. Sayangnya, kehati-hatian Anita tampaknya tidak sepenuhnya berhasil. Beberapa hari setelah pertemuan di pasar, Ibu Laras menunjukkan perubahan sikap yang semakin dingin dan menusuk. Ia tidak lagi hanya memberikan tatapan sinis, tetapi juga mulai melontarkan sindiran-sindiran pedas yang membuat Anita merasa sangat tidak nyaman. Suatu pagi, saat Anita sedang membantu menata bunga di ruang tamu, Ibu Laras menghampirinya dengan wajah datar. "Kau tampak lebih cerah belakangan ini," ujar Ibu Laras dengan nada sinis. "Semoga saja itu bukan karena melakukan hal-hal yang tidak pantas di belakang kami." Anita berusaha untuk tetap tenang dan menjawab dengan sopan, "Saya hanya berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan di sini, Bu." Namun, Ibu Laras hanya tersenyum sinis dan berlalu, meninggalkan Anita dengan perasaan tidak enak. Anita merasa bahwa Ibu Laras mungkin mulai mencurigai sesuatu. Kecurigaan Ibu Laras semakin menguat ketika Bei Inah, tanpa sengaja, menyebutkan bahwa ia melihat Anita di pasar senja pada hari Minggu sore. Bei Inah tidak tahu bahwa Anita bertemu dengan Rian di sana. Ia hanya melihat Anita sedang melihat-lihat barang dagangan. Namun, Ibu Laras yang mendengar percakapan itu langsung menatap Anita dengan tajam. "Kau pergi ke pasar senja hari Minggu kemarin?" tanya Ibu Laras dengan nada dingin. Anita terkejut dan berusaha mengelak. "Saya hanya sebentar saja, Bu. Ada beberapa keperluan kecil yang ingin saya beli." "Keperluan apa yang tidak bisa kau dapatkan di pasar desa kita?" tanya Ibu Laras lagi, tatapannya semakin menusuk. Anita merasa terpojok. Ia tidak bisa menyebutkan alasan yang sebenarnya. Untungnya, Bei Inah dengan sigap membantu. "Saya yang meminta Nyonya Anita untuk menemani saya ke sana, Nyonya," sela Bei Inah dengan nada meyakinkan. "Saya butuh bantuan untuk membawa beberapa barang yang agak berat." Meskipun tampak tidak sepenuhnya percaya, Ibu Laras akhirnya mengalihkan perhatiannya.
Namun, Anita bisa merasakan bahwa ia tidak lolos begitu saja. Tatapan curiga Ibu Laras terus mengikutinya beberapa hari berikutnya. Selain itu, Anita juga mulai merasa ada perubahan dalam sikap beberapa pembantu lainnya. Mereka menjadi lebih berhati-hati saat berbicara dengannya, seolah takut ketahuan berinteraksi terlalu dekat dengan istri kedua Pak Kades. Anita merasa semakin terisolasi dan diawasi. Kekhawatiran Anita semakin bertambah ketika ia menyadari bahwa Pak Kades juga tampak lebih memperhatikan gerak-geriknya. Meskipun ia tidak mengatakan apapun secara langsung, tatapannya terkadang terasa lebih intens dan menyelidik. Anita merasa seperti sedang berjalan di atas tali yang semakin menipis. Dalam situasi yang semakin menegangkan ini, Anita semakin merindukan Rian. Ia ingin berbagi kekhawatirannya dan mencari solusi bersama. Namun, ia juga menyadari bahwa setiap komunikasi dan pertemuan dengan Rian membawa risiko yang semakin besar. Suatu malam, saat Anita sedang merenung di kamarnya, ia menemukan sebuah buku lama di rak bukunya. Di dalamnya, terselip sebuah catatan kecil dengan tulisan tangan yang tidak ia kenali. Catatan itu berisi sebuah puisi singkat tentang kerinduan dan harapan yang tersembunyi. Anita merasa ada sesuatu yang aneh dengan catatan itu, seolah ada jejak masa lalu yang tertinggal di rumah ini. Ia mulai bertanya-tanya tentang kehidupan Ibu Laras sebelum ia datang dan rahasia apa yang mungkin tersimpan di balik dinding-dinding rumah mewah itu. Jejak pertemuan di pasar senja tampaknya telah meninggalkan riak yang mulai mengganggu ketenangan semu di rumah Pak Kades. Anita harus lebih waspada dan berhati-hati dalam setiap langkahnya jika ia ingin melindungi dirinya dan hubungannya dengan Rian dari kecurigaan dan kemarahan Ibu Laras. Catatan puisi yang ditemukan Anita di antara lembaran buku tua itu terus berbisik di benaknya. Sebuah melodi melankolis tentang kerinduan yang mendalam dan harapan yang tersembunyi di balik dinding-dinding rumah megah ini. Kata-kata itu terasa begitu personal, begitu syarat emosi, hingga Anita merasa seolah ia telah menemukan sepotong hati yang tertinggal di masa lalu. Rasa ingin tahunya yang semula samar kini tumbuh menjadi dorongan yang kuat, membimbingnya untuk menyelami lebih dalam sejarah rumah yang kini menjadi bagian dari kehidupannya yang terpaksa. Keesokan harinya, Anita memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu di perpustakaan kecil yang terletak di sayap barat rumah. Ruangan itu tampak jarang digunakan, ditutupi oleh lapisan debu tebal yang beraroma pengap dan kertas tua. Sinar matahari sore yang masuk melalui jendela berdebu menerangi rak-rak buku yang menjulang tinggi, dipenuhi dengan jilid-jilid usang dengan sampul kulit yang retak dan huruf-huruf emas yang pudar. Dengan hati-hati, Anita menelusuri deretan buku, memilih beberapa yang tampak paling tua dan jarang disentuh, berharap di antara lembaran-lembaran usang itu ia akan menemukan jejak lain dari masa lalu rumah ini. Saat membuka sebuah buku puisi dengan sampul kulit berwarna coklat tua yang mengelupas di beberapa bagian, Anita menemukan kejutan yang tak terduga. Terselip di antara halaman-halaman yang menguning, beberapa helai bunga melati kering tergeletak rapuh. Warnanya telah memudar menjadi krem kecoklatan, namun aroma manisnya yang lembut masih samar-samar tercium saat Anita mendekatkannya ke hidung. Bunga-bunga itu tampak begitu tua, seolah telah disimpan di sana selama bertahun-tahun, menjadi saksi bisu sebuah kenangan yang mungkin indah namun kini telah layu. Di buku lain, sebuah novel dengan halaman-halaman yang rapuh, Anita menemukan sebuah sketsa sederhana yang digambar dengan pensil tipis. Sketsa itu menggambarkan seorang wanita dengan rambut panjang yang terurai hingga ke bahunya. Meskipun detail wajahnya tidak terlalu jelas, ada aura kesedihan yang mendalam terpancar dari tatapan matanya yang sayu. Anita merasa ada kesamaan samar antara wanita dalam sketsa itu dengan Ibu Laras, meskipun ada kelembutan yang tidak lagi terlihat di wajah istri pertama Pak Kades saat ini. Penemuan-penemuan kecil ini semakin memicu rasa ingin tahu Anita. Ia mulai mengamati setiap sudut rumah dengan lebih seksama, mencari petunjuk-petunjuk lain yang mungkin terlewatkan sebelumnya. Ia memperhatikan lukisan-lukisan pemandangan yang tergantung di dinding ruang keluarga,
foto-foto keluarga yang dipajang di atas meja dengan bingkai perak yang mengkilap, dan bahkan ornamen-ornamen kuno yang menghiasi sudut-sudut ruangan, seperti guci keramik besar dan patung-patung kecil dari kayu yang tampak memiliki sejarah panjang. Setiap benda seolah berbisik tentang masa lalu, menyimpan cerita yang belum terungkap. Suatu sore, saat Anita sedang membersihkan lemari pajangan kristal di ruang keluarga, matanya tertuju pada sebuah kotak kayu kecil yang terletak di rak paling bawah. Kotak itu tampak tua, terbuat dari kayu cendana yang halus dan memancarkan aroma harum yang khas. Kotak itu terkunci rapat, tanpa terlihat adanya celah untuk dibuka tanpa kunci. Insting Anita mengatakan bahwa kotak itu mungkin menyimpan sesuatu yang penting, sesuatu yang sengaja disembunyikan. Ia mencoba menggoyangkan tutupnya dengan hati-hati, namun tetap tidak bergerak. Rasa penasaran Anita semakin memuncak. Siapa wanita dalam sketsa itu? Mengapa ada puisi tentang kerinduan yang tersembunyi di dalam buku? Dan rahasia apa yang tersimpan di dalam kotak kayu yang terkunci itu? Apakah semua jejak masa lalu ini memiliki kaitan dengan sikap dingin Ibu Laras dan ketegangan yang selalu terasa di rumah ini? Anita memberanikan diri untuk bertanya kepada Bei Inah tentang sejarah rumah dan keluarga Pak Kades sebelum ia datang. Ia melakukannya secara bertahap, memulai dengan pertanyaan-pertanyaan ringan tentang usia rumah dan siapa saja yang pernah tinggal di sana. Awalnya, Bei Inah tampak ragu-ragu untuk berbagi cerita yang lebih pribadi. Namun, melihat ketulusan dan rasa ingin tahu yang tulus di mata Anita, ia akhirnya bersedia membuka diri sedikit demi sedikit. Dengan nada pelan dan hati-hati, Bei Inah bercerita bahwa rumah itu sudah lama menjadi milik keluarga Wijaya, turun-temurun. Ibu Laras adalah istri pertama yang dinikahi Pak Kades sejak mereka masih muda. Dulu, kata Bei Inah, mereka dikenal sebagai pasangan yang sangat serasi dan bahagia, menjadi contoh bagi pasangan muda lainnya di desa. Namun, bertahun-tahun lalu, sebuah tragedi mengerikan menimpa keluarga mereka, sebuah kehilangan besar yang mengubah segalanya. Bei Inah tidak menyebutkan detail tragedi itu, namun ia mengatakan bahwa kejadian itu meninggalkan luka yang sangat dalam di hati Ibu Laras. Mengubah kepribadiannya yang dulu hangat dan ceria menjadi dingin dan tertutup. Sejak saat itu, kebahagiaan seolah meninggalkan rumah itu, digantikan oleh kesunyian dan kesedihan yang abadi. Mendengar cerita Bei Inah, Anita mulai memahami sedikit tentang alasan di balik sikap dingin dan menjaga jarak Ibu Laras. Tragedi masa lalu itu mungkin masih menghantuinya, menjadi tembok tebal yang memisahkannya dari dunia luar dan dari kebahagiaan. Anita juga menyadari bahwa kehadirannya sebagai istri kedua, meskipun bukan keinginannya, mungkin telah membuka kembali luka lama itu, mengingatkannya akan kehilangan dan rasa sakit yang pernah ia alami. Anita merasakan adanya benang merah yang menghubungkan puisi yang ia temukan, sketsa wanita sedih, dan kotak kayu yang terkunci dengan masa lalu kelam rumah ini. Ia bertekad untuk mencari tahu lebih banyak, berharap dengan memahami masa lalu, ia bisa lebih memahami Ibu Laras dan mungkin, dengan pemahaman itu, bisa mencairkan sedikit kebekuan di antara mereka. Namun, ia juga harus berhati-hati agar usahanya untuk mengungkap rahasia masa lalu tidak menimbulkan masalah yang lebih besar dan membuat situasi yang sudah rumit menjadi semakin buruk. Bisikan masa lalu yang tersembunyi di balik lembaran usang buku dan di sudut-sudut rumah tua itu seolah memanggilnya untuk mengungkap rahasia yang terkubur dalam diam. Setelah mendengar pengakuan lirih Bei Inah tentang tragedi masa lalu yang membayangi keluarga Wijaya, terutama luka mendalam yang membekas di hati Ibu Laras, rasa ingin tahu Anita tentang kotak kayu kecil yang terkunci di lemari pajangan ruang keluarga semakin tak tertahankan. Ia merasa kotak itu bukan hanya menyimpan artefak masa lalu, tetapi mungkin juga kunci untuk memahami dinginnya sikap Ibu Laras dan kebekuan atmosfer di rumah megah ini. Anita mulai melakukan pencarian diam-diam untuk menemukan kunci kotak itu. Ia memeriksa laci-laci meja di ruang tamu, mencoba mengamati apakah ada kunci-kunci kecil yang tergeletak di atas nakas atau meja rias.
Ia bahkan mencoba mengingat apakah pernah melihat Pak Kades memegang kunci yang mungkin cocok. Namun, semua usahanya berakhir tanpa hasil. Kotak kayu itu seolah menyimpan rapat rahasianya. Suatu siang, saat Ibu Laras pergi mengunjungi kerabatnya di desa tetangga, Anita memiliki kesempatan untuk menjelajahi ruang kerja Pak Kades dengan lebih leluasa. Ruangan itu, dengan meja kerja besar yang selalu dipenuhi tumpukan dokumen dan buku-buku tebal, terasa menyimpan aura kekuasaan dan privasi. Anita ingat pernah sekilas melihat Pak Kades menyimpan beberapa kunci di dalam laci mejanya. Dengan jantung berdebar-debar, ia mendekati meja itu dan mencoba membuka laci-laci yang ada. Sebagian terkunci, namun di laci paling bawah, ia menemukan bahwa laci itu tidak terkunci. Dengan tangan gemetar, Anita membuka laci itu perlahan. Di dalamnya, tergeletak beberapa kunci dengan berbagai bentuk dan ukuran. Sebagian tampak mengkilap karena sering digunakan, sementara yang lain tampak berkarat dan terlupakan. Anita mengambil kunci-kunci itu dengan hati-hati, menyembunyikannya di balik lipatan bajunya agar tidak terlihat jika ada seseorang datang. Setelah memastikan tidak ada seorang pun di sekitar, ia kembali ke kamarnya dengan langkah cepat namun waspada. Di dalam kamarnya yang sunyi, Anita mengeluarkan kunci-kunci itu dan mencoba satu persatu pada lubang kunci kotak kayu yang ia temukan di lemari pajangan. Setiap kali kunci tidak cocok, desahan kekecewaan lolos dari bibirnya. Namun, ia tidak menyerah. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya ada satu kunci yang terasa pas di tangannya. Dengan hati-hati, ia memasukkan kunci itu ke dalam lubang dan memutarnya perlahan. Suara klik kecil yang menandakan kunci telah terbuka terdengar begitu jelas di tengah keheningan kamar, membuat jantung Anita berdebar semakin kencang. Anita menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya sebelum membuka tutup kotak kayu itu dengan gerakan perlahan dan penuh harap. Saat tutup itu terbuka, ia melihat beberapa benda yang tampak sangat berharga dan sentimental tertata rapi di dalamnya, seolah sengaja disimpan dan dijaga dengan hati-hati. Di bagian atas, tergeletak sebuah foto seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun. Senyumnya ceria dan matanya memancarkan kepolosan. Di balik foto itu, dengan tulisan tangan yang sudah agak pudar, tertulis sebuah nama dan tanggal yang tidak begitu jelas terbaca. Di bawah foto itu, terikat rapi dengan pita sutra berwarna biru yang warnanya kini telah memudar. Terdapat beberapa pucuk surat. Tulisan tangan di surat itu tampak feminin dan anggun, dengan goresan pena yang halus. Di samping surat-surat itu, tergeletak sebuah gelang perak kecil dengan ukiran halus nama seorang wanita. Anita mengambil foto anak laki-laki itu. Senyumnya yang polos dan penuh kebahagiaan menyentuh hatinya. Ia bertanya-tanya dalam hati, siapa anak ini? Apa hubungannya dengan keluarga Wijaya? Apakah ia masih hidup? Kemudian, ia meraih ikatan surat dengan pita biru. Dengan jari-jari yang sedikit gemetar, ia membuka salah satu surat dan mulai membacanya. Kata-kata dalam surat itu bagai bisikan dari masa lalu, penuh dengan kasih sayang dan kerinduan. Surat itu ternyata adalah surat cinta yang ditulis oleh seorang wanita bernama Risa kepada seseorang yang dipanggil Mas Wijaya. Ungkapan cinta dan kerinduan dalam setiap kalimat terasa begitu tulus dan mendalam. Anita terkejut. Mas Wijaya, pasti adalah Pak Kades. Namun, siapa Risa? Mungkinkah ia adalah wanita dalam sketsa yang ia temukan terselip di buku puisi beberapa waktu lalu? Dengan rasa penasaran yang semakin besar, Anita melanjutkan membaca surat-surat lainnya. Dari isi surat-surat itu, perlahan ia mulai mendapatkan gambaran tentang hubungan yang mendalam dan penuh cinta antara Wijaya dan Risa. Mereka tampak sangat bahagia dan saling mencintai. Namun, di salah satu surat berikutnya, nada Risa berubah menjadi sedih dan penuh kekhawatiran. Ia menulis tentang penyakit yang dideritanya, penyakit yang tampaknya semakin parah, dan ketakutannya akan kehilangan Wijaya, pria yang sangat dicintainya.
Surat terakhir dalam ikatan itu berisi kabar duka yang menyayat hati. Dengan tulisan tangan yang lemah dan bergetar, Risa menulis bahwa ia tidak akan bertahan lebih lama. Ia mengucapkan perpisahan yang mengharukan kepada Wijaya, mengungkapkan cintanya yang abadi dan menitipkan kenangan indah mereka. Anita merasakan air mata mengalir di pipinya tanpa bisa ia tahan saat membaca kata-kata perpisahan yang begitu menyentuh itu. Ia mulai memahami sedikit demi sedikit mengapa Ibu Laras bersikap begitu dingin dan tertutup. Kehilangan orang yang dicintai di masa lalu, apalagi cinta pertama yang begitu mendalam, pasti meninggalkan luka yang sangat dalam dan mungkin tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Kemudian, mata Anita tertuju pada gelang perak kecil yang tergeletak di dasar kotak. Gelang itu tampak sederhana namun elegan, dengan ukiran halus nama Risa di permukaannya. Saat melihat gelang itu, Anita menyadari bahwa semua petunjuk yang ia temukan, puisi tentang kerinduan, sketsa wanita sedih, surat-surat cinta, dan gelang perak, semuanya mengarah pada satu sosok, Risa, cinta pertama Pak Kades yang mungkin telah meninggal dunia di usia muda. Foto anak laki-laki itu mungkin adalah putra mereka yang juga telah tiada, atau mungkin seorang anggota keluarga dekat Risa yang sangat mereka sayangi. Penemuan ini memberikan Anita pemahaman baru yang mendalam tentang masa lalu Pak Kades dan Ibu Laras. Tragedi kehilangan Risa, cinta pertama Pak Kades, mungkin menjadi akar dari kesedihan dan kebekuan yang selama ini ia rasakan di rumah megah ini. Tiba-tiba, Anita merasakan sedikit rasa iba dan pengertian di hatinya terhadap Ibu Laras. Ia mulai melihat istri pertama Pak Kades itu bukan hanya sebagai sosok yang dingin dan bermusuhan, tetapi juga sebagai seorang wanita yang pernah mengalami kehilangan yang sangat besar dan mungkin masih hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Namun, penemuan ini juga menimbulkan pertanyaan baru yang rumit di benak Anita. Mengapa Pak Kades menyimpan semua kenangan tentang Risa di dalam kotak yang terkunci, seolah menyembunyikannya dari dunia dan mungkin juga dari Ibu Laras? Apakah Ibu Laras mengetahui tentang keberadaan kotak itu dan isi di dalamnya? Dan bagaimana semua penemuan ini akan memengaruhi hubungannya dengan Pak Kades dan Ibu Laras di masa depan? Anita merasa ia telah membuka sebuah pintu menuju masa lalu yang penuh dengan cinta yang mendalam, kehilangan yang menyakitkan, dan rahasia yang terkubur dalam diam. Ia kini memegang serpihan-serpihan kisah yang mungkin bisa menjelaskan banyak hal, namun juga berpotensi menimbulkan konflik baru. Setelah membaca surat-surat Risa yang penuh kasih dan melihat artefak-artefak kenangan yang tersimpan rapi di dalam kotak kayu terkunci, Anita merasakan beban emosi yang luar biasa. Ia kini memiliki sekilas gambaran tentang masa lalu yang kelam dan penuh cinta yang hilang. Sebuah tragedi yang mungkin menjadi akar dari dinginnya sikap Ibu Laras dan kebekuan yang menyelimuti rumah megah ini. Pengetahuan ini bagaikan pedang bermata dua bagi Anita, memberinya pemahaman namun juga memunculkan dilema yang rumit. Haruskah ia menyimpan rapat rahasia ini di dalam hatinya? Ataukah ia harus memberanikan diri untuk berbagi penemuannya dengan Ibu Laras, dengan harapan bisa membuka jalan bagi empati dan saling pengertian di antara mereka? Di satu sisi, Anita merasakan gelombang kasihan yang tulus terhadap Ibu Laras. Ia bisa membayangkan betapa hancurnya hati seorang wanita muda yang kehilangan cinta pertamanya, terutama jika cinta itu begitu mendalam dan penuh janji. Kehadirannya sebagai istri kedua Pak Kades, meskipun tanpa keinginannya, pasti telah mengorek luka lama itu, mengingatkan Ibu Laras akan kebahagiaan yang pernah ia miliki namun telah hilang. Mungkin, jika Ibu Laras mengetahui bahwa Anita tidak memiliki niat untuk merebut posisi Risa di hati Pak Kades, bahwa ia hanya seorang korban keadaan seperti dirinya dalam hal yang berbeda, tembok es di sekitar hatinya bisa sedikit mencair. Namun, di sisi lain, ketakutan mencengkeram hati Anita. Bagaimana jika Ibu Laras justru bereaksi sebaliknya, marah dan menuduhnya telah lancang mengorek-ngorek masa lalunya yang penuh duka? Bagaimana jika Pak Kades mengetahui bahwa Anita telah membuka kotak pribadinya tanpa izin? Sebuah pelanggaran kepercayaan yang mungkin berakibat fatal bagi Anita, dan bahkan bisa membahayakan keselamatan keluarganya di Lembah Harapan?
Risiko yang harus ia tanggung terasa begitu besar dan menakutkan. Dalam kebimbangan, Anita memutuskan untuk menyimpan sementara pengetahuannya yang baru ia dapatkan. Ia mengembalikan semua benda di dalam kotak kayu itu dengan sangat hati-hati, menatanya persis seperti semula, dan menguncinya kembali. Dengan langkah waspada, ia mengembalikan kunci itu ke tempatnya di laci meja kerja Pak Kades, berharap tindakannya tidak meninggalkan jejak. Ia menyadari bahwa ia harus menunggu waktu yang tepat untuk bertindak, jika memang ada waktu yang tepat untuk mengungkapkan rahasia ini. Ia harus mengamati situasi dengan saksama dan menunggu sinyal yang mungkin menunjukkan bahwa Ibu Laras sedikit lebih terbuka. Sementara itu, Anita terus memperhatikan Ibu Laras dengan seksama. Ia mencoba membaca bahasa tubuh dan ekspresi wajah wanita anggun namun dingin itu, mencari celah dalam pertahanan emosionalnya, mencari tanda-tanda kesedihan atau kerinduan yang mungkin masih tersembunyi di balik tatapan tanpa ekspresinya. Sesekali, Anita melihat Ibu Laras termenung sendirian di taman belakang rumah, duduk di bangku batu di bawah pohon rindang, dengan tatapan kosong dan jauh, seolah jiwanya melayang ke masa lalu. Di saat-saat seperti itu, Anita merasakan ada kesedihan yang mendalam dan abadi terpancar dari aura Ibu Laras. Sebuah kesedihan yang mungkin tidak pernah benar-benar hilang. Suatu sore yang cerah, saat Anita sedang menyiram bunga-bunga mawar yang bermekaran di taman depan rumah, Ibu Laras tiba-tiba menghampirinya. Tidak seperti biasanya, nada bicaranya tidak terdengar sinis atau merendahkan. Ada kelembutan yang samar dalam suaranya saat ia berkata, "Bunga-bunga itu indah sekali." Ia berhenti sejenak, menatap bunga-bunga mawar dengan warna-warni yang cerah. Anita terkejut mendengar nada bicara Ibu Laras yang tidak biasa. Ia menjawab dengan hati-hati, mencoba menanggapi kelembutan itu. "Iya, Bu. Saya senang merawatnya. Mereka tumbuh dengan baik di sini." Untuk sesaat, mereka berdua terdiam, hanya suara angin sepau-sepau yang berbisik di antara dedaunan dan kelopak bunga yang terdengar. Kemudian, Ibu Laras melanjutkan percakapan dengan nada yang lebih lirih. "Dulu, Risa sangat menyukai bunga mawar putih. Ia selalu menanamnya di taman kecil di depan rumahnya." Mendengar nama Risa disebut oleh Ibu Laras sendiri, dengan nada yang begitu personal dan penuh kenangan, membuat jantung Anita berdebar lebih kencang. Ia menatap Ibu Laras dengan rasa ingin tahu yang mendalam, merasa ini adalah kesempatan yang mungkin tidak akan datang lagi. "Risa?" tanya Anita dengan suara pelan, mencoba memancing percakapan lebih lanjut. Ibu Laras menghela napas panjang, tatapannya menerawang jauh. "Dia, sahabat kecil Wijaya. Mereka tumbuh bersama di desa ini. Dulu, sebelum saya menikah dengannya, banyak orang di desa yang mengira bahwa merekalah yang akan bersama hingga akhir hayat." Ada nada getir dalam suaranya saat mengucapkan kata-kata itu. Anita mendengarkan dengan saksama, menyerap setiap kata yang diucapkan Ibu Laras. Ia merasa ini adalah kesempatan emas untuk mengetahui lebih banyak tentang Risa dari sudut pandang Ibu Laras sendiri, untuk memahami hubungan antara Risa dan Pak Kades sebelum ia hadir dalam kehidupan mereka. "Lalu, apa yang terjadi, Bu?" tanya Anita dengan hati-hati, berusaha untuk tidak terdengar terlalu ingin tahu atau memaksa. Namun, seolah tersadar akan apa yang baru saja ia ungkapkan, ekspresi Ibu Laras tiba-tiba berubah kembali menjadi dingin dan tertutup. "Itu masa lalu," ujarnya dengan nada tegas, mengakhiri percakapan. "Tidak perlu dibicarakan lagi." Ia berbalik dengan anggun dan meninggalkan Anita yang tertegun di tengah taman, dikelilingi oleh keindahan bunga-bunga mawar yang menyimpan kenangan pahit. Meskipun percakapan itu singkat dan berakhir dengan dingin, Anita merasakan ada sedikit celah yang terbuka dalam tembok es yang mengelilingi hati Ibu Laras. Wanita itu telah menyebut nama Risa dan bahkan menceritakan sedikit tentang hubungan masa lalunya dengan Pak Kades. Mungkin, di balik sikap dingin dan menjaga jarak yang selama ini ia tunjukkan, masih ada sisi lembut dan kenangan yang bisa disentuh.
Anita menyadari bahwa ia harus sangat berhati-hati dan sabar dalam mendekati Ibu Laras. Ia tidak ingin terburu-buru atau memaksa, karena hal itu justru bisa membuatnya semakin menutup diri dan curiga. Namun, ia juga merasa bahwa memahami masa lalu adalah kunci untuk membangun jembatan pengertian di masa kini. Dilema tentang kapan dan bagaimana ia harus mengungkapkan pengetahuannya tentang kotak rahasia dan isinya masih terus berkecamuk dalam benaknya. Ia harus menunggu waktu yang tepat, waktu di mana ia merasa Ibu Laras mungkin sedikit lebih terbuka, lebih rapuh, dan mau mendengarkan dengan hati yang lebih lembut. Setelah percakapan singkat namun syarat makna tentang Risa, Anita merasakan adanya pergeseran halus dalam atmosfer dingin yang selama ini menyelimuti rumah Pak Kades. Meskipun Ibu Laras belum sepenuhnya mencair dan membuka diri, Anita menangkap adanya keretakan kecil dalam tembok es yang selama ini memisahkan mereka. Ia memutuskan untuk memanfaatkan momen ini dengan mencoba mendekati Ibu Laras secara perlahan, melalui tindakan-tindakan kecil yang menunjukkan perhatian tulus tanpa terkesan memaksa atau mencari keuntungan pribadi. Anita mulai mengamati preferensi Ibu Laras dengan lebih seksama. Ia memperhatikan jenis bunga lili putih yang sering dipandanginya dengan tatapan melankolis di taman belakang, aroma teh melati yang selalu disajikannya di sore hari, dan palet warna lembut seperti abu-abu dan krem yang mendominasi pakaiannya. Dengan kehati-hatian, Anita mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan ini, menunjukkan perhatian melalui hal-hal sederhana seperti memastikan teh Ibu Laras selalu hangat atau menata vas bunga lili di ruang kerjanya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang bisa disalahartikan. Suatu pagi yang tenang, saat Anita membantu Bei Inah menyiapkan sarapan di dapur, ia melihat Ibu Laras masuk dengan wajah yang tampak sedikit pucat dan kedua tangannya memegangi pelipisnya. Raut wajahnya menunjukkan ketidaknyamanan. Tanpa ragu sedikit pun, Anita menghampirinya dengan nada suara yang tulus dan khawatir. "Apa ibu baik-baik saja?" Wajah ibu terlihat sedikit pucat hari ini. Ibu Laras tampak sedikit terkejut dengan perhatian Anita yang tiba-tiba. Ia menurunkan tangannya dan menjawab dengan suara pelan yang terdengar sedikit serak. "Hanya sedikit pusing. Mungkin karena kurang tidur semalam." "Apakah ibu ingin saya buatkan teh hangat? Saya bisa menambahkan sedikit jahe, mungkin bisa membantu meredakan pusingnya," tawar Anita dengan tulus, mengingat bagaimana ibunya selalu membuatkan teh jahe hangat saat ia merasa tidak enak badan. Ibu Laras terdiam sejenak, menatap Anita dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada keraguan bercampur kelelahan di matanya. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan, sebuah isyarat persetujuan yang jarang ia berikan. "Terima kasih, Anita." Dengan hati-hati, Anita membuatkan secangkir teh hangat untuk Ibu Laras. Ia menambahkan beberapa iris tipis jahe dan sedikit madu, seperti yang sering ia lakukan untuk ibunya saat sakit kepala. Ketika ia mengantarkan teh itu ke kamar Ibu Laras, ia melihat wanita itu sedang berbaring lemah di tempat tidur dengan mata terpejam. Anita meletakkan cangkir teh di meja kecil di samping tempat tidur dengan gerakan pelan agar tidak mengganggu istirahatnya. "Ini teh hangat, Bu. Semoga bisa membantu meredakan pusingnya," ucap Anita dengan suara pelan dan lembut. Ibu Laras perlahan membuka matanya dan menatap Anita. Untuk pertama kalinya sejak Anita tinggal di rumah itu, tatapannya tidak terasa dingin, sinis, atau penuh curiga. Ada kelelahan yang jelas terlihat, dan mungkin juga secercah rasa terima kasih yang samar di sana. "Terima kasih, Anita," jawab Ibu Laras dengan suara serak yang hampir berbisik. Saat Anita hendak berbalik dan meninggalkan kamar agar Ibu Laras bisa beristirahat, tangannya yang sedang memegang ujung selimut tak sengaja menyentuh tangan Ibu Laras yang tergeletak lemah di samping tubuhnya. Sentuhan itu singkat dan tidak disengaja, namun ada sesuatu yang aneh dan mengejutkan yang dirasakan Anita. Tangan Ibu Laras terasa sangat dingin, sedingin es, dan sedikit gemetar. "Tangan ibu dingin sekali," ucap Anita tanpa berpikir panjang, didorong oleh rasa khawatir yang spontan. Ia kemudian memberanikan diri untuk menggenggam sebentar tangan Ibu Laras dengan lembut,
mencoba menyalurkan sedikit kehangatan dari telapak tangannya. Ibu Laras tampak terkejut dengan tindakan Anita yang tiba-tiba dan berani itu. Ia menatap tangan mereka yang saling bersentuhan dengan ekspresi bingung dan sedikit terkejut. Namun, anehnya, ia tidak menarik tangannya. Untuk sesaat yang terasa begitu panjang, mereka hanya diam dalam keheningan kamar yang sunyi. Hanya suara napas Ibu Laras yang lemah terdengar. Kemudian, Ibu Laras menarik tangannya perlahan. Tatapannya masih tertuju pada tangan Anita yang kini kosong. "Terima kasih atas perhatianmu, Anita," ujarnya lagi, nadanya sedikit lebih tegas namun tidak setajam biasanya. "Sekarang pergilah. Saya ingin istirahat." Meskipun interaksi itu singkat dan Ibu Laras kembali menarik diri, sentuhan dan perhatian tulus Anita tampaknya meninggalkan jejak yang tak terduga pada dirinya. Setelah kejadian itu, Anita merasakan adanya perubahan kecil namun signifikan dalam sikap Ibu Laras. Ia tidak lagi terlalu sering melontarkan sindiran-sindiran pedas yang menyakitkan, dan tatapannya, meskipun masih menyimpan kesedihan, tidak selalu terasa dingin dan menusuk seperti sebelumnya. Bahkan, sesekali, Anita melihat Ibu Laras memperhatikannya dari kejauhan dengan tatapan yang lebih lembut, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Anita merasakan bahwa ia telah membuat sedikit kemajuan dalam usahanya untuk mendekati Ibu Laras. Ia tidak ingin terburu-buru atau memaksa, karena hal itu justru bisa membuatnya semakin menutup diri dan curiga. Namun, ia juga merasa bahwa memahami masa lalu adalah kunci untuk membangun jembatan pengertian di masa kini. Dilema tentang kapan dan bagaimana ia harus mengungkapkan pengetahuannya tentang kotak rahasia dan isinya masih terus berkecamuk dalam benaknya. Ia harus menunggu waktu yang tepat, waktu di mana ia merasa Ibu Laras mungkin sedikit lebih terbuka, lebih rapuh, dan mau mendengarkan dengan hati yang lebih lembut. Setelah percakapan singkat namun syarat makna tentang Risa, Anita merasakan adanya pergeseran halus dalam atmosfer dingin yang selama ini menyelimuti rumah Pak Kades. Meskipun Ibu Laras belum sepenuhnya mencair dan membuka diri, Anita menangkap adanya keretakan kecil dalam tembok es yang selama ini memisahkan mereka. Ia memutuskan untuk memanfaatkan momen ini dengan mencoba mendekati Ibu Laras secara perlahan, melalui tindakan-tindakan kecil yang menunjukkan perhatian tulus tanpa terkesan memaksa atau mencari keuntungan pribadi. Anita mulai mengamati preferensi Ibu Laras dengan lebih seksama. Ia memperhatikan jenis bunga lili putih yang sering dipandanginya dengan tatapan melankolis di taman belakang, aroma teh melati yang selalu disajikannya di sore hari, dan palet warna lembut seperti abu-abu dan krem yang mendominasi pakaiannya. Dengan kehati-hatian, Anita mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan ini, menunjukkan perhatian melalui hal-hal sederhana seperti memastikan teh Ibu Laras selalu hangat atau menata vas bunga lili di ruang kerjanya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang bisa disalahartikan. Suatu pagi yang tenang, saat Anita membantu Bei Inah menyiapkan sarapan di dapur, ia melihat Ibu Laras masuk dengan wajah yang tampak sedikit pucat dan kedua tangannya memegangi pelipisnya. Raut wajahnya menunjukkan ketidaknyamanan. Tanpa ragu sedikitpun, Anita menghampirinya dengan nada suara yang tulus dan khawatir. "Apa Ibu baik-baik saja?" Wajah Ibu terlihat sedikit pucat hari ini. Ibu Laras tampak sedikit terkejut dengan perhatian Anita yang tiba-tiba. Ia menurunkan tangannya dan menjawab dengan suara pelan yang terdengar sedikit serak. "Hanya sedikit pusing. Mungkin karena kurang tidur semalam." "Apakah Ibu ingin saya buatkan teh hangat? Saya bisa menambahkan sedikit jahe, mungkin bisa membantu meredakan pusingnya," tawar Anita dengan tulus, mengingat bagaimana ibunya selalu membuatkan teh jahe hangat saat ia merasa tidak enak badan. Ibu Laras terdiam sejenak, menatap Anita dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada keraguan bercampur kelelahan di matanya. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan, sebuah isyarat persetujuan yang jarang ia berikan. "Terima kasih, Anita." Dengan hati-hati, Anita membuatkan secangkir teh hangat untuk Ibu Laras. Ia menambahkan beberapa iris tipis jahe dan sedikit madu,
seperti yang sering ia lakukan untuk ibunya saat sakit kepala. Ketika ia mengantarkan teh itu ke kamar Ibu Laras, ia melihat wanita itu sedang berbaring lemah di tempat tidur dengan mata terpejam. Anita meletakkan cangkir teh di meja kecil di samping tempat tidur dengan gerakan pelan agar tidak mengganggu istirahatnya. "Ini teh hangat, Bu. Semoga bisa membantu meredakan pusingnya," ucap Anita dengan suara pelan dan lembut. Ibu Laras perlahan membuka matanya dan menatap Anita. Untuk pertama kalinya sejak Anita tinggal di rumah itu, tatapannya tidak terasa dingin, sinis, atau penuh curiga. Ada kelelahan yang jelas terlihat, dan mungkin juga secercah rasa terima kasih yang samar di sana. "Terima kasih, Anita," jawab Ibu Laras dengan suara serak yang hampir berbisik. Saat Anita hendak berbalik dan meninggalkan kamar agar Ibu Laras bisa beristirahat, tangannya yang sedang memegang ujung selimut tak sengaja menyentuh tangan Ibu Laras yang tergeletak lemah di samping tubuhnya. Sentuhan itu singkat dan tidak disengaja, namun ada sesuatu yang aneh dan mengejutkan yang dirasakan Anita. Tangan Ibu Laras terasa sangat dingin, sedingin es, dan sedikit gemetar. "Tangan Ibu dingin sekali," ucap Anita tanpa berpikir panjang, didorong oleh rasa khawatir yang spontan. Ia kemudian memberanikan diri untuk menggenggam sebentar tangan Ibu Laras dengan lembut, mencoba menyalurkan sedikit kehangatan dari telapak tangannya. Ibu Laras tampak terkejut dengan tindakan Anita yang tiba-tiba dan berani itu. Ia menatap tangan mereka yang saling bersentuhan dengan ekspresi bingung dan sedikit terkejut. Namun, anehnya, ia tidak menarik tangannya. Untuk sesaat yang terasa begitu panjang, mereka hanya diam dalam keheningan kamar yang sunyi, hanya suara napas Ibu Laras yang lemah terdengar. Kemudian, Ibu Laras menarik tangannya perlahan. Tatapannya masih tertuju pada tangan Anita yang kini kosong. "Terima kasih atas perhatianmu, Anita," ujarnya lagi, nadanya sedikit lebih tegas namun tidak setajam biasanya. "Sekarang pergilah. Saya ingin istirahat." Meskipun interaksi itu singkat dan Ibu Laras kembali menarik diri, sentuhan dan perhatian tulus Anita tampaknya meninggalkan jejak yang tak terduga pada dirinya. Setelah kejadian itu, Anita merasakan adanya perubahan kecil namun signifikan dalam sikap Ibu Laras. Ia tidak lagi terlalu sering melontarkan sindiran-sindiran pedas yang menyakitkan, dan tatapannya, meskipun masih menyimpan kesedihan, tidak selalu terasa dingin dan menusuk seperti sebelumnya. Bahkan, sesekali, Anita melihat Ibu Laras memperhatikannya dari kejauhan dengan tatapan yang lebih lembut, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Anita merasakan bahwa ia telah membuat sedikit kemajuan dalam usahanya untuk mendekati Ibu Laras. Sentuhan yang tak sengaja itu, meskipun sederhana, mungkin telah membuka sedikit pintu hatinya yang selama ini tertutup rapat. Namun, ia juga menyadari bahwa perjalanan untuk benar-benar memahami dan membangun hubungan yang baik dengan Ibu Laras masih panjang dan penuh tantangan. Ia harus tetap bersabar, terus menunjukkan ketulusan tanpa mengharapkan imbalan yang cepat, dan menghormati batasan-batasan yang masih dijaga oleh Ibu Laras. Di sisi lain, Anita masih belum menemukan cara yang aman dan terpercaya untuk berkomunikasi dengan Rian. Kerinduan akan kehadirannya dan berbagi beban hatinya masih terasa kuat, namun ia tidak ingin mengambil risiko yang bisa membahayakan mereka berdua atau keluarganya di lembah harapan. Ia hanya bisa berharap agar Rian dalam keadaan baik dan menunggu kesempatan yang tepat untuk berhubungan kembali, sambil terus mencari cara yang aman untuk melakukannya. Sementara itu, rahasia tentang masa lalu Pak Kades dan Risa masih tersimpan rapat di hati Anita. Ia belum tahu kapan dan bagaimana ia akan menggunakan pengetahuannya itu. Ia hanya bisa menunggu waktu yang tepat, mengamati situasi dengan seksama, dan berharap bahwa kebenaran pada akhirnya akan membawa kebaikan dan pemulihan bagi semua orang yang terlibat. Minggu-minggu setelah sentuhan tak sengaja di kamar Ibu Laras membawa perubahan atmosfer yang subtil namun terasa di kediaman Pak Kades. Keheningan yang biasanya dingin dan penuh jarak kini sesekali dipecah oleh respons singkat Ibu Laras terhadap pertanyaan atau tawaran bantuan Anita.
Meskipun belum ada percakapan yang panjang atau kehangatan yang tulus, Anita merasakan bahwa tembok es yang selama ini membentengi hati istri pertama Pak Kades itu mulai menunjukkan retakan-retakan kecil. Harapan samar mulai tumbuh di hati Anita bahwa mungkin, seiring waktu, ia bisa membangun jembatan pengertian dengan wanita yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan barunya ini. Suatu pagi yang cerah, saat Anita membantu Bei Inah menyiapkan sarapan di dapur yang luas dan modern, seorang kurir desa tiba dengan mengendarai sepeda motor bututnya, mengantarkan sepucuk surat berwarna coklat kusam untuk Pak Kades. Setelah menerima surat itu dengan ekspresi datar, Pak Kades membawanya ke ruang kerjanya yang selalu tertutup rapat. Tak lama kemudian, Anita mendengar suara Pak Kades meninggi saat berbicara di telepon. Nada bicaranya dipenuhi ketegangan dan kekhawatiran yang jelas terdengar hingga ke dapur. Setelah percakapan telepon yang singkat namun intens itu berakhir, Pak Kades keluar dari ruang kerjanya dengan langkah cepat dan wajah yang sulit dibaca. Ekspresinya bercampur antara kekhawatiran dan kesedihan yang mendalam. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Anita atau Ibu Laras yang sedang sarapan di ruang makan, hanya berpamitan singkat dengan nada terburu-buru dan segera pergi lagi, meninggalkan kebingungan dan firasat buruk di udara. Anita merasakan jantungnya berdebar tak menentu. Raut wajah Pak Kades yang tegang dan nada bicaranya yang meninggi saat menelepon jelas mengisyaratkan bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Ia memberanikan diri bertanya kepada Bei Inah, yang tampak lebih dekat dan terbuka padanya belakangan ini, apakah ia mengetahui tentang isi surat yang baru saja datang. Bei Inah menggelengkan kepalanya dengan ekspresi prihatin. Saya tidak tahu pasti, Nyonya Anita. Tapi dari raut wajah Den Wijaya, sepertinya ada kabar buruk yang datang dari Lembah Harapan. Mendengar nama desanya disebut membuat darah Anita terasa membeku. Firasat buruk mencengkeram hatinya dengan kuat. Ia mencoba mencari tahu lebih lanjut dari para pembantu lain yang bekerja di rumah itu, namun tidak ada yang memiliki informasi pasti. Kecemasan Anita semakin bertambah saat ia melihat Ibu Laras, yang biasanya selalu menjaga air mukanya, juga tampak gelisah. Meskipun berusaha keras untuk menyembunyikannya di balik sikap dinginnya yang biasa, Anita menangkap raut khawatir yang samar di wajah istri pertama Pak Kades itu, terutama saat ia termenung sendirian di ruang keluarga. Beberapa jam kemudian, saat matahari mulai condong ke barat, Pak Kades kembali ke rumah. Wajahnya tampak lebih lelah dan sedih dari sebelumnya. Ia memanggil Anita dan Ibu Laras untuk berkumpul di ruang keluarga, tempat di mana kehangatan jarang terasa. Dengan suara berat yang jarang ia tunjukkan, Pak Kades menyampaikan kabar buruk yang telah membuatnya gelisah sejak pagi. Ayah Anita, beliau sakit parah, ucap Pak Kades pelan. Kata-katanya bagai pukulan telak bagi Anita. Air mata Anita langsung mengalir deras tanpa bisa ia tahan mendengar kabar buruk itu. Ayahnya, sosok kuat dan penyayang yang selalu menjadi pelindungnya, kini terbaring sakit parah. Rasa khawatir yang selama ini ia pendam kini meledak menjadi kepanikan yang menyayat hati. Ia ingin segera pulang, melihat kondisi ayahnya dengan mata kepalanya sendiri, dan berada di sisinya dalam saat-saat sulit ini. Bagaimana keadaannya sekarang, Pak? Tanya Anita dengan suara bergetar hebat, air mata terus membasahi pipinya. Pak Kades menghela napas panjang, raut wajahnya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Kondisinya sangat lemah, Anita. Dokter di desa sudah berusaha semaksimal mungkin, namun mereka menyarankan agar ayahmu segera dibawa ke rumah sakit di kota untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Mendengar kata-kata itu, hati Anita terasa mencelos. Ia membayangkan ayahnya terbaring lemah, jauh darinya, dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Keinginan untuk segera berada di sisinya menjadi begitu kuat dan mendesak. Saya mohon dengan sangat, Pak Kades, ujar Anita dengan suara lirih namun penuh permohonan. Izinkan saya pulang ke Lembah Harapan untuk melihat ayah saya. Saya mohon. Pak Kades terdiam sejenak, menatap Anita dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada campuran antara rasa kasihan,
tanggung jawab, dan mungkin juga keraguan di matanya. Kemudian, ia mengalihkan pandangannya kepada Ibu Laras, seolah meminta pertimbangan dari istri pertamanya. Ibu Laras, yang selama ini selalu menjaga jarak dan bersikap dingin padanya, kini menatap Anita dengan ekspresi yang tidak biasa. Keangkuhan dan ketidakpedulian yang selama ini menjadi topengnya seolah sedikit luntur, digantikan oleh sedikit kelembutan dan rasa iba yang terpancar dari matanya yang biasanya dingin. Setelah beberapa saat hening yang terasa begitu panjang dan penuh ketegangan, Ibu Laras akhirnya berbicara dengan suara pelan namun jelas. "Wijaya, mungkin sebaiknya Anita diizinkan pulang. Ini adalah saat yang sangat sulit baginya. Ia pasti sangat mengkhawatirkan ayahnya." Pak Kades tampak berpikir sejenak, mempertimbangkan kata-kata Ibu Laras dan melihat air mata yang terus mengalir di wajah Anita. Akhirnya, ia mengangguk pelan, sebuah keputusan yang melegakan bagi Anita. "Baiklah, Anita. Kamu boleh pulang ke Lembah Harapan. Saya akan menyiapkan mobil dan sopir untuk mengantarmu besok pagi. Kamu bisa tinggal di sana sampai kondisi ayahmu membaik." Anita merasakan gelombang kelegaan dan rasa terima kasih yang luar biasa menghantamnya. Ia menatap Ibu Laras dengan rasa haru yang mendalam. Ini adalah pertama kalinya Ibu Laras menunjukkan kepedulian dan empati yang begitu jelas padanya. Sebuah kehangatan kecil terasa menyentuh hatinya di tengah kesedihan yang mendalam. Malam itu, Anita tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya terus tertuju pada ayahnya, membayangkan kondisinya dan berharap ia akan baik-baik saja. Ia juga merasa sedikit terharu dengan kebaikan hati Ibu Laras. Mungkin, kabar buruk ini justru menjadi titik balik yang tidak terduga, membuka jalan bagi hubungan yang lebih baik di antara mereka. Namun, di tengah kesedihannya dan harapan akan perubahan, Anita juga merasakan kekhawatiran yang muncul. Kepulangannya ke Lembah Harapan bisa saja mempertemukannya kembali dengan Rian, cinta pertamanya yang masih bersemayam di hatinya. Ia harus berhati-hati agar pertemuan itu tidak menimbulkan masalah yang lebih besar dan membahayakan kehidupannya yang sudah rumit. Kabar pahit dari Lembah Harapan telah membawa kesedihan dan kekhawatiran yang mendalam bagi Anita. Namun di tengah kegelapan itu, setitik kehangatan dari Ibu Laras memberikan secercah harapan yang tak terduga. Perjalanan pulang ke kampung halamannya besok akan menjadi babak baru dalam hidupnya, penuh dengan ketidakpastian, potensi konflik yang baru, dan mungkin juga kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang retak. Mobil hitam mengkilap milik Pak Kades melaju membelah jalan berliku menuju Lembah Harapan. Di kursi belakang, Anita duduk terpaku, tatapannya kosong menerawang keluar jendela. Pemandangan perbukitan hijau dan sawah terasering yang dulu selalu menenangkan hatinya kini terasa asing, seolah ia telah terpisah dari tempat ini oleh jurang yang dalam. Perasaan campur aduk berkecamuk di dalam dirinya, kecemasan akan kondisi ayahnya, kerinduan yang mendalam pada keluarganya, dan kegugupan yang tak terhindarkan akan kemungkinan bertemu Rian. Setelah beberapa jam perjalanan yang terasa sunyi dan panjang, mobil itu akhirnya memasuki batas Lembah Harapan. Desa yang biasanya terasa hangat dan ramai itu kini terlihat sedikit berbeda di mata Anita. Rumah-rumah bambu yang sederhana, warung-warung kecil di tepi jalan, semua terasa familiar namun sekaligus terasa jauh. Bisik-bisik warga desa yang melihat mobil mewah itu berhenti di depan rumahnya terasa sampai ke telinga Anita, membuatnya merasa seperti orang asing di tanah kelahirannya sendiri. Sopir membukakan pintu untuk Anita. Dengan langkah ragu, ia turun dari mobil. Mata tuanya langsung tertuju pada rumah bambunya yang sederhana. Di ambang pintu, ibunya, Bu Lastri, sudah berdiri dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca. Anita langsung berlari menghampiri ibunya dan memeluknya erat. Tangisan haru dan kerinduan meledak di antara mereka. "Ayah, bagaimana ayah, Bu?" tanya Anita di sela tangisnya. Bu Lastri menangis sambil mengusap punggung putrinya. "Masuklah, nak, ayah ada di dalam." Dengan langkah berat,
Anita masuk ke dalam rumah. Aroma obat herbal dan keheningan yang mencekam langsung menyambutnya. Di ruang tengah yang sederhana, di atas dipan bambu, terbaring sosok ayahnya, Pak Surya, tampak begitu lemah dan kurus. Wajahnya pucat, dan napasnya terdengar berat. Anita menghampiri ayahnya dan berlutut di samping dipan, menggenggam tangannya yang terasa dingin. "Ayah, Anita pulang, yah," bisik Anita dengan suara lirih. Air mata kembali mengalir deras. Pak Surya membuka matanya perlahan. Senyum tipis terukir di bibirnya saat melihat putrinya. Ia mencoba mengangkat tangannya untuk mengusap rambut Anita, namun tenaganya tak cukup. "Nak, kamu pulang," bisiknya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Melihat kondisi ayahnya yang begitu lemah membuat hati Anita hancur. Ia merasa bersalah karena tidak ada di sisinya selama ini. Bu Lastri duduk di samping Anita, bercerita dengan suara pelan tentang bagaimana kondisi Pak Surya tiba-tiba memburuk setelah beberapa minggu. Mereka sudah membawa ke puskesmas terdekat, namun dokter menyarankan untuk dirujuk ke rumah sakit kota karena kondisinya yang memerlukan perawatan lebih intensif. Namun, biaya rumah sakit di kota begitu mahal, membuat mereka semakin putus asa. "Pak Kades, apa Pak Kades sudah tahu tentang kondisi ayah?" tanya Anita. Ia tahu Pak Kades sudah tahu, namun ia ingin mendengar dari ibunya apakah ada bantuan yang diberikan. Bu Lastri menghela napas. "Sudah, Nak. Beliau yang mengirim surat kabar itu. Dan dia mengirimmu pulang. Dan juga bilang akan membantu biaya perawatan di rumah sakit kota jika memang harus dibawa ke sana. Katanya itu bagian dari tanggung jawabnya." Bu Lastri berhenti sejenak, menatap putrinya dengan tatapan penuh arti. "Sebagai suamimu." Kata-kata ibunya bagai pisau yang menusuk hati Anita. Ia menikah dengan Pak Kades karena hutang ayah, dan kini bantuan datang dalam bentuk tanggung jawab seorang suami yang tidak pernah ia cintai. Ironi itu terasa begitu pahit. Selama beberapa hari di Lembah Harapan, Anita menghabiskan waktunya di sisi ayahnya, merawatnya dengan penuh kasih sayang. Kondisi Pak Surya memang sangat lemah, namun kehadiran Anita tampaknya memberikan semangat baginya. Kabar kepulangan Anita sebagai istri muda Pak Kades dengan cepat menyebar di desa. Beberapa tetangga datang berkunjung, namun tatapan mereka bercampur antara simpati dan rasa ingin tahu yang berlebihan, membuat Anita merasa tidak nyaman. Suatu sore, saat Anita sedang duduk di teras rumah, menatap matahari terbenam di balik perbukitan, seseorang memanggil namanya. "Anita." Suara itu, suara yang begitu familiar. Suara yang selama ini hanya bisa ia dengar dalam mimpinya. Anita menoleh. Di depan pagar bambu rumahnya, berdiri sosok yang sangat ia rindukan. Rian. Rian tampak ragu-ragu. Wajahnya terlihat lebih dewasa, namun matanya masih memancarkan kehangatan yang sama. Anita berdiri perlahan, jantungnya berdebar kencang. Mereka berpandangan sejenak, seolah terowongan waktu telah membawa mereka kembali ke masa lalu, ke saat-saat indah di bawah pohon rindang di tepi sungai. "Rian," bisik Anita. Rian melangkah mendekat, berhenti beberapa langkah di depan Anita. Ada kesedihan dan kepedihan yang terlihat jelas di matanya. "Aku mendengar kabar tentang ayahmu, dan juga tentang dirimu," ucap Rian pelan, suaranya terdengar getir. Anita menunduk, tidak tahu harus berkata apa. Melihat Rian lagi setelah sekian lama terasa begitu menyakitkan sekaligus melegakan. Aku turut prihatin, Anita," lanjut Rian. "Jika ada yang bisa kulakukan, katakan saja." Anita mengangkat kepalanya. Ia melihat ketulusan di mata Rian, dan air mata kembali menggenang. "Terima kasih, Rian. Kehadiranmu saja sudah berarti banyak." Mereka berdiri dalam keheningan yang canggung. Kenyataan yang memisahkan mereka terasa begitu nyata, begitu menyakitkan. Anita adalah istri kedua Pak Kades dari desa sebelah,
Sementara Rian adalah pemuda desa yang pernah ia cintai. Jurang di antara mereka terasa semakin lebar. Percakapan mereka terputus ketika Bu Lastri keluar dari rumah, menatap Rian dengan sedikit keheranan. Rian berpamitan dengan terburu-buru, meninggalkan Anita dengan perasaan yang campur aduk. Pertemuan itu, meskipun singkat, telah membuka kembali luka lama dan mengingatkannya akan kebahagiaan yang telah ia tinggalkan. Kembali ke lembah harapan membawa Anita pada realitas yang pahit. Ia kembali ke akar, namun kenyataan barunya sebagai istri kedua Pak Kades terus membayanginya. Kehadiran Rian semakin memperumit keadaan, mengingatkannya akan cinta yang hilang dan pilihan sulit yang harus ia ambil. Ia kini berada di persimpangan jalan, di antara masa lalu yang indah dan masa depan yang tidak pasti. Terjebak dalam jaringan rumit konflik dan pengorbanan. Hari-hari Anita di lembah harapan terasa berjalan lambat, diwarnai dengan kecemasan akan kesehatan ayahnya dan gejolak batin setelah pertemuannya dengan Rian. Kondisi Pak Surya naik turun, kadang terlihat sedikit membaik, namun seringkali kembali lemah. Anita setia merawatnya, dibantu oleh Bu Lastri yang selalu tegar di sisinya. Kehadiran Anita di desa sebagai istri kedua Pak Kades masih menjadi perbincangan hangat di antara warga. Tatapan ingin tahu dan bisik-bisik mengikuti setiap langkahnya. Ia berusaha untuk tidak terlalu mempedulikannya, fokus pada kesehatan ayahnya dan mencoba menenangkan ibunya. Namun, ia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan kenyataan bahwa statusnya kini telah berubah dan ia tidak lagi sepenuhnya menjadi bagian dari kehidupan desa seperti dulu. Pertemuannya dengan Rian terus menghantuinya. Tatapan penuh kasih dan kepedulian di mata Rian kembali membangkitkan kenangan indah masa lalu mereka. Anita menyadari bahwa meskipun waktu telah berlalu dan kehidupannya telah berubah drastis, perasaannya terhadap Rian masih tersisa. Kenyataan ini membuatnya semakin tertekan. Ia mencintai Rian, namun ia adalah istri orang lain, terikat oleh janji pernikahan yang ia ucapkan demi keselamatan keluarganya. Suatu malam, saat Anita sedang duduk di samping ayahnya yang tertidur pulas, Bu Lastri menghampirinya dengan wajah serius. "Nak," panggil Bu Lastri pelan. "Ada yang ingin ibu bicarakan." Anita menatap ibunya dengan cemas. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang penting. "Tentang Pak Kades," lanjut Bu Lastri dengan nada hati-hati. "Selama kamu di sini, dia beberapa kali menelepon. Dia menanyakan kabar ayahmu, dan juga tentang kamu." Jantung Anita berdebar. Ia bertanya-tanya apa yang dikatakan Pak Kades dan apa yang ibunya pikirkan tentang situasinya. Dia bilang, dia akan menanggung semua biaya pengobatan ayahmu di rumah sakit kota jika memang diperlukan. Dia juga bilang, dia mengerti kamu pasti sedih dan membutuhkan waktu bersama keluarga, lanjut Bu Lastri. Tapi, dia juga bertanya kapan kamu akan kembali. Anita menghela napas. Ia tahu ia tidak bisa selamanya tinggal di lembah harapan. Ia memiliki kewajiban di rumah Pak Kades. Meskipun ia tidak bahagia dengan pernikahan itu. "Aku belum tahu, Bu," jawab Anita jujur. "Aku ingin ayah sembuh dulu. Aku tidak bisa memikirkan hal lain saat ini." Bu Lastri mengangguk mengerti. "Ibu tahu, Nak. Tapi kamu juga harus memikirkan masa depanmu. Kamu tidak bisa terus-menerus berada di antara dua dunia ini." Kata-kata ibunya menusuk hati Anita. Ia memang merasa terjebak di antara dua dunia. Dunia masa lalunya yang penuh cinta dengan Rian dan keluarganya di lembah harapan, dan dunia masa depannya yang penuh ketidakpastian sebagai istri kedua Pak Kades di desa lain. Ia merasa terasing di kedua tempat. Beberapa hari kemudian, kondisi Pak Surya kembali memburuk. Dokter di desa akhirnya menyarankan agar ia segera dibawa ke rumah sakit di kota. Biaya perawatan di rumah sakit kota sangat besar, dan keluarga Anita tidak mungkin mampu menanggungnya sendiri. Dengan berat hati, Anita menghubungi Pak Kades dan menyampaikan kondisi ayahnya. Seperti yang dijanjikannya,
Pak Kades segera mengirimkan ambulans dan mengatur semua biaya perawatan di rumah sakit terbaik di kota. Anita dan Bu Lastri mendampingi Pak Surya ke rumah sakit. Selama beberapa hari berikutnya, Anita bolak-balik dari Lembah Harapan ke kota, mengurus ayahnya di rumah sakit. Di rumah sakit, Anita bertemu kembali dengan Pak Kades. Ia datang menjenguk Pak Surya dan berbicara dengan dokter. Sikap Pak Kades selama berada di rumah sakit sangat berbeda dari biasanya. Ia tampak lebih perhatian dan peduli. Ia berbicara dengan lembut kepada Anita dan Bu Lastri, menanyakan kabar mereka dan memastikan semua kebutuhan mereka terpenuhi. Perubahan sikap Pak Kades ini membuat Anita merasa bingung. Apakah ia benar-benar memiliki sisi yang lebih lembut? Atau apakah ini hanya cara dia menunjukkan tanggung jawabnya sebagai seorang suami? Suatu malam, saat Anita sedang menjaga ayahnya di rumah sakit, Rian datang menemuinya. Ia membawakan makanan dan minuman untuk Anita dan ibunya. Mereka berbicara dengan hati-hati, menjaga jarak karena takut ada yang melihat. Rian kembali menyatakan kepeduliannya dan menawarkan bantuan apapun yang ia bisa berikan. Anita merasa terharu dengan kebaikan Rian. Di tengah kebingungan dan kesepiannya, kehadiran Rian memberikan sedikit kehangatan di hatinya. Namun, ia juga menyadari bahwa hubungan mereka adalah sesuatu yang terlarang. Kini, Anita benar-benar berada di antara dua dunia. Ia merasa berhutang budi pada Pak Kades atas bantuannya kepada ayahnya, namun hatinya masih terpaut pada Rian. Ia harus segera membuat keputusan tentang masa depannya, sebelum ia semakin terperangkap dalam situasi yang rumit ini. Beberapa minggu berlalu dengan rutinitas yang melelahkan antara merawat ayahnya di rumah sakit kota, dan sesekali kembali ke Lembah Harapan untuk menemani ibunya. Kondisi Pak Surya perlahan menunjukkan kemajuan, meskipun masih memerlukan perawatan intensif. Selama masa sulit ini, Anita merasakan dukungan yang tak terduga dari Pak Kades. Ia rutin datang menjenguk, berbicara dengan dokter, dan memastikan semua biaya pengobatan tertanggung. Sikapnya yang penuh perhatian dan tanggung jawab membuat Anita merasa semakin dilema. Di sisi lain, pertemuannya dengan Rian di rumah sakit, meskipun singkat dan penuh kehati-hatian, kembali menyalakan bara cinta di hatinya. Setiap tatapan lembut dan kata-kata penuh perhatian dari Rian membuatnya semakin merindukan masa lalu mereka. Anita merasa terpecah antara rasa terima kasih dan kewajiban terhadap Pak Kades, dan cinta yang masih membara untuk Rian. Suatu malam, saat Anita sedang menjaga ayahnya di rumah sakit, Pak Kades datang lebih larut dari biasanya. Ia tampak lelah, namun ada ketegasan di matanya. Ia meminta Anita untuk berbicara sebentar di luar ruangan. "Anita," ucap Pak Kades dengan suara pelan namun serius. "Ayahmu sudah semakin membaik. Ini kabar baik. Tapi, kamu juga harus memikirkan dirimu sendiri." Anita menatapnya dengan bingung. "Maksud Bapak?" "Kamu sudah cukup lama di sini. Saya tidak memaksa, tapi, kapan kamu akan kembali ke rumah?" tanya Pak Kades, tatapannya lurus dan menusuk. Pertanyaan itu membuat Anita terdiam. Ia tahu ia tidak bisa terus menunda. Ia harus kembali ke kehidupannya sebagai istri Pak Kades, meskipun hatinya memberontak. Saya akan kembali setelah ayah benar-benar pulih dan bisa pulang," jawab Anita dengan suara lirih. Pak Kades menghela napas. "Saya mengerti kekhawatiranmu. Tapi, ada hal lain yang perlu kamu ketahui." Ia terdiam sejenak, seolah sedang menimbang kata-katanya. "Selama kamu di sini, saya mendengar beberapa bisikan dari desa tentang kamu dan guru muda itu." Jantung Anita berdebar kencang. Ia merasa ketahuan. Bagaimana Pak Kades bisa tahu tentang Rian? "Saya tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian dulu, Anita. Dan saya tidak ingin mencampuri urusan pribadi kamu. Tapi, kamu adalah istri saya sekarang. Dan saya tidak akan mentolerir ketidaksetiaan." Nada suara Pak Kades tegas, tanpa emosi.
Air mata Anita menggenang di matanya. Ia merasa terpojok. Ia tidak pernah berniat untuk tidak setia. Namun perasaannya terhadap Rian masih begitu kuat. Saya tidak melakukan apapun, Pak. Jawab Anita dengan suara bergetar. Kami hanya teman lama. Pak Kades menatapnya dengan tatapan menyelidik. Saya harap begitu, Anita. Karena jika tidak, akan ada konsekuensinya. Ancaman itu terasa dingin dan nyata. Anita merasa semakin terperangkap. Ia harus memilih. Ia tidak bisa terus hidup di antara dua hati, di antara dua dunia. Malam itu menjadi malam yang penuh pergolakan batin bagi Anita. Ia merenungkan semua yang telah terjadi. Pengorbanannya untuk keluarga, pernikahannya yang tanpa cinta, pertemuannya kembali dengan Rian, dan ancaman dari Pak Kades. Ia menyadari bahwa ia harus mengambil keputusan yang akan menentukan masa depannya. Keesokan harinya, Anita menemui Rian di sebuah taman dekat rumah sakit. Ia menceritakan percakapannya dengan Pak Kades dan ancaman yang diterimanya. Rian tampak khawatir. Anita, ini berbahaya. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Kamu tidak bahagia. Air mata Anita kembali mengalir. Aku tahu, Rian. Tapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku berhutang budi pada Pak Kades. Dan aku tidak ingin membahayakan keluargaku. Rian menggenggam tangannya dengan lembut. Lalu bagaimana dengan kebahagiaanmu sendiri, Anita? Apakah kamu akan terus mengorbankan dirimu? Pertanyaan Rian menusuk tepat di hatinya. Anita tahu Rian benar. Ia tidak bahagia. Ia menjalani kehidupan yang bukan pilihannya. Setelah perenungan yang panjang dan percakapan yang penuh emosi dengan Rian, Anita akhirnya membuat keputusan. Ia tahu ini adalah pilihan yang sulit dan berisiko, namun ia tidak bisa terus hidup dalam kepura-puraan. Ia harus jujur pada dirinya sendiri dan memperjuangkan kebahagiaannya, meskipun itu berarti menghadapi konsekuensi yang menakutkan. Dengan tekad yang bulat, Anita kembali ke rumah sakit dan meminta untuk berbicara dengan Pak Kades sekali lagi. Ia siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Di persimpangan hatinya, ia akhirnya memilih jalan yang menurutnya benar. Jalan yang mungkin akan membawanya pada kebahagiaan sejati, atau justru pada kehancuran. Anita menarik napas dalam-dalam sebelum mengetuk pintu ruang kerja Pak Kades di rumah sakit. Jantungnya berdebar kencang. Namun ada ketegasan yang baru ia temukan dalam dirinya. Setelah mendengar jawaban dari dalam, ia membuka pintu dan melangkah masuk. Pak Kades sedang duduk di meja kerjanya. Tampak lelah namun menatap Anita dengan tatapan menunggu. Ada yang ingin saya bicarakan, Pak. Ucap Anita dengan suara yang tenang namun mantap. Pak Kades mengangguk, mempersilahkannya duduk. Saya mendengarkan. Dengan keberanian yang baru tumbuh, Anita mengungkapkan semua yang ada di hatinya. Ia menceritakan tentang perasaannya yang sebenarnya terhadap pernikahan ini, tentang pengorbanannya demi keluarga, dan tentang cintanya yang tak pernah padam untuk Rian. Ia tidak menyalahkan siapapun, hanya mengungkapkan kejujuran dari lubuk hatinya. Pak Kades mendengarkan dengan seksama, tanpa menyela. Raut wajahnya sulit dibaca, namun ada sedikit keterkejutan dan mungkin juga kesedihan di sana. Setelah Anita selesai berbicara, Pak Kades terdiam sejenak. Kemudian, ia menghela napas panjang. Saya tidak tahu harus berkata apa, Anita, ucapnya akhirnya dengan nada pelan. Saya tahu pernikahan ini tidak didasari cinta. Tapi saya pikir, seiring waktu, kamu akan bisa menerima. Air mata Anita kembali mengalir, bukan karena kesedihan, melainkan karena kelegaan. Ia telah mengatakan yang sebenarnya. Saya sudah mencoba, Pak. Tapi hati saya tidak bisa berbohong, jawab Anita dengan suara bergetar. Pak Kades kembali terdiam. Ia memandang Anita dengan tatapan yang lebih lembut dari biasanya. Saya tidak ingin menahan kamu jika kamu tidak bahagia.
Anita, ucapnya setelah beberapa saat. Tapi, bagaimana dengan keluarga kamu? Hutang ayahmu, biaya rumah sakit. Saya akan mencari cara lain. Pak, saya akan bekerja keras. Saya yakin Tuhan akan menunjukkan jalan, jawab Anita dengan keyakinan. Pak Kades menghela napas lagi. Saya tidak ingin menjadi orang jahat dalam cerita ini, Anita. Saya hanya kesepian setelah kehilangan Risa. Pengakuan itu mengejutkan Anita. Ia teringat pada surat-surat cinta dan foto di dalam kotak kayu yang terkunci. Saya tahu tentang Risa, Pak, ucap Anita pelan. Saya tidak sengaja menemukan kenangan Bapak. Raut wajah Pak Kades berubah menjadi terkejut dan sedikit malu. Saya mencintainya, Anita. Dan kehilangan dia membuat saya berpikir bahwa mungkin dengan menikahi wanita muda dan cantik, saya bisa mengisi kekosongan itu. Tapi saya salah. Hati tidak bisa dipaksakan. Air mata mengalir di mata Pak Kades. Anita merasa iba padanya. Ia juga seorang korban dari masa lalu. Setelah percakapan yang panjang dan penuh emosi, Pak Kades akhirnya membuat keputusan yang mengejutkan. Ia setuju untuk melepaskan Anita. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin menahan seseorang yang tidak bahagia di sisinya. Ia juga berjanji akan tetap membantu biaya pengobatan ayah Anita sebagai bentuk tanggung jawabnya. Anita merasa kebahagiaan yang luar biasa memenuhi hatinya. Ia bebas. Ia bisa kembali pada cintanya, pada kehidupannya. Keesokan harinya, setelah ayahnya benar-benar stabil, Anita kembali ke Lembah Harapan. Ia menemui Rian dan menceritakan semuanya. Rian tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Mereka berpelukan erat, merayakan kebebasan dan cinta mereka yang akhirnya mendapatkan kesempatan kedua. Beberapa waktu kemudian, Pak Surya diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Anita dan Rian merawatnya dengan penuh kasih sayang. Perlahan, kesehatan Pak Surya membaik. Anita dan Rian kembali menjalin hubungan mereka dengan lebih terbuka. Mereka merencanakan masa depan bersama, membangun kembali impian-impian yang sempat tertunda. Pak Kades, meskipun awalnya merasa kehilangan, akhirnya bisa menerima keputusannya. Ia mulai belajar untuk merelakan masa lalu dan membuka diri pada kemungkinan kebahagiaan yang lain. Ia bahkan menjalin hubungan baik dengan keluarga Anita. Lembah Harapan kembali menjadi tempat yang hangat dan penuh harapan bagi Anita. Ia kembali ke akarnya, namun dengan hati yang lebih ringan dan penuh cinta.